Ayo, Lumbung, mari minum. Bersulang untuk kakak. Kenapa kau tidak minum? Menyisakan untuk kakak? Sisakan APA. Sudah kuminum semua, minumlah. Aku tak mau Maaf kakak, kau cari mati ya? Maaf. Maaf tuan, yang baru belum paham. Wah, menyelamatkan si cantik ya? Kau juga baru datang kan? Panggil manajer mereka. Mingger. Lama tak berjumpa. Pelayan tempatmu, berani tak hormat pada. Xiao Feng, kau hilang. Tahu siapa Tuan Muda Li kita? Tuan Muda Li adalah putra pemegang saham terbesar. Cepat minta maaf. Setelah minta maaf minggir. Jangan kembali lagi. Maaf Tuan Muda Li. Bos Sheng, sebenarnya, aku sangat butuh pekerjaan ini. Berikan aku kesempatan lagi. Pergi. Manajer Zheng. Jangan langsung pecat. Aku jadi penengah. Asal kau tak pecat dia, aku akan minta ayahku. Tambahkan investasi. Sangka. Tapi ada syaratnya. Silahkan. Minum anggur ini. Tidak boleh pakai tangan. Sujud. Aku kembali sebagai pelayan. Bukan jadi anjing. Kau ada cicilan rumah, dan butuh uang susu anak. Kalau kerjaan ini hilang, dengan kerja jadi kurir siang, rumahmu disita, kau jadi gelandangan, atau anakmu tak bisa sekolah, seperti nasibmu nanti, jadi sampah masyarakat. Pilih mana? Tak bisa pilih? Jengkerlah. Yang punya pilihan pantas jadi manusia, yang tak punya cuma layak jadi anjing. Dan kau sekarang adalah anjing tak berdaya. WK. Anjing tak pantas minum alkohol, cuma layak minum kencingku. Betul kan, kawan? Betul. Ayo pergi. Aku antar Tuan Li. Pergi sana. Kakang Feng baik-baik saja? Apa kau baik-baik saja, Kakang? Aku lihat semuanya. Jika jadi kau, aku akan berhenti. Kerja, ini terlalu memalukan. Inilah kehidupan. Hidup memang pahit, tapi punya istri yang mau donorkan ginjalnya. Hidupku sudah berarti. Apapun akan kulakukan. Apalagi kita punya Bayi yang segera lahir. Sayang. Lepaskan istriku. Bukannya kau bilang, Kau pergi main dengan Mishan? Kubung padaku. Itu teman kecilmu yang bodoh itu ya? Bukannya dia sudah mati? Apa? Mishan sudah meninggal. Selama ini kau bohong padaku. Bilang pergi dengan Mishan. Sebenarnya, benar, Kimashin Mizhan. Semua karena kau. Maksudmu apa? Kilier, Keluar sekarang. jangan sentuh aku. Kau benar-benar tak tahu, ginjalmu yang rusak itu. Siapa yang mencarikan donor? Bukan kau. Jangan bercanda. Hanya orang tolol. Seperti dia yang mau berbuat begitu. Menyedihkan. Pulang denganku. Ayo pulang, lepaskan aku. Baik, Setelah anak ini lahir, kita putus untuk selamanya. Anak kita. Beritahu kau, bayi dalam kandunganku ini bukan anakmu. aku akan membunuhmu. Ngapain simpan sampah ini? Serat keluar, buang ke anjing. Su Jiao, langit selalu melihat perbuatan. 7 tahun sudah berlalu. Ku beri mobil dan rumah. Ku carikan jaringan terbaik. Tapi kau bekerja di tempat begini? Kau tega melakukan ini padaku. Jawab aku. Masih ada perasaan untuknya? Jangan lupa rencana kita. Proyek $1 juta itu. Harus jadi milikku, asal dia mati. Wahahaha. Ini takdir yang sempurna. Racunnya mulai bereaksi. Racun apa? Obat transplantasi ginjalnya. Kibli Polis Asuransi. Ku selundupkan racun perlahan. Hari ini akhirnya bereaksi. Wahahaha. Dua keberuntungan sekaligus. Kau pantas mati menjenaskan. Wahaha.
Aduh, dasar pemalas. Rupanya kamu di sini. Lucu sekali tampangmu. Aku heran kenapa kakakku memilihmu. Kerjaanmu tidak bergengsi. Uang di rumah juga nggak ada. Terkena penyakit parah ya? Nggak tahu bisa apa nggak. Meneruskan keturunan. Kakakku menikah denganmu. Bikin malu keluarga Su. Semua merasa memalukan. Sumeng, dia tetap ipar, ngapain menghinanya? Urusanmu apa? Kenapa? Mau jadi selingkuhan? Diam. Galak amat sih. Xiao Feng jangan lupa. Janjimu ke kakakku, tiap bulan kasih aku uang hidup 10.000 yuan, kurang 1 sen pun. Aku akan suruh kakak cerai sama kamu. Jangan kira bantu kuliahku. Lalu pantas jadi iparku. Dengar ya. Hanya MR Sasaki dan Tuan Lan yang layak jadi ipar. Kamu itu siapa? Di hidup sebelumnya kau eksploitasi aku, tewas karena penghinaanmu. Kini ku takkan diam lagi. Kamu. Kak. Dia mukulaku. Xiao Feng, kamu gila ya? Anak dalam kandunganku, bukan punyamu. Su Jiao, aku mau cerai sama kamu. Xiao Feng, kamu mabuk atau apa? Jiao, kakak Feng hanya bercanda dengan. Ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku ingin yang terbaik untuk kalian. Peduli sekali kamu ya, jangan kira aku tidak tahu. Hari ini Xiao Feng minta cerai, pasti kamu yang menyuruh. Bukan. Kamu salah paham. Jiao. Shen, jangan jelaskan padanya. Orang seperti dia tidak layak. Shen, hanggalannya mesra sekali. Xiao Feng dengarkan, perceraian. Hanya aku yang berhak minta cerai. Kamu tidak pantas minta cerai. Aku harus temani klien. Nanti di rumah kita bicara. Dan kau, Michonne, pergi sana. Masih mau temani kakak Fengmu? Jiao. Jangan bergerak. Sudah ku bilang cerai hari ini, gak ngerti ya? Kamu gila? Kerjamu sendiri berantakan. Menggangguku lagi. Manajer, Ada perlu apa dengan tamu ini? karyawanmu menghalangiku. Tak izinkan kembali ke ruangan. Kamu mau dipecat? Aku sudah lama nggak betah. Su Jiao, hari ini harus cerai. Baik, Sirai. Tapi uang cerai, kamu sanggup bir? Xiao Feng Dengga, tanpa 10 juta yuan. Jangan harap kabur. 10 juta ya 10 juta. Dasar kau. Kalau bisa dapat 10 juta, sampai babi bisa naik pohon. Kalian tunggu saja. Aku ingat hari ini Taipan Sis Putri Meng Chonghuan dimabukin di toko, lalu bunuh diri loncat gedung. Dia Taipan Shizhou Bepak Meng ITU? Bongkar sampai dasar Longguo. Harus ketemu, itu pusaka Longguo kami. Vas naga emas yang hilang bertahun. Itu Bapak Mi. Seumur hidupku. Masih ada penyesalan. Tidak bisa lihat lagi. Vas Naga Emas. Itu pusaka keluarga Mi. Dibawa berjuang untuk Longguo. Barang berharga yang direbut. Kalian harus temukan vas naga emas ini. Fire Longguo. Kembali ke kejayaan semula. Kalau bisa beritahu duluan, mungkin putrinya bisa diselamatkan. Nggak bisa. Mesak semberangkan bakal de Kaira Hila. Sekarang harus buru-buru. Cari putri Bapak Mi. Berdiri, Lepaskan dia. singkirkan tangan kotormu. Di sini ada banyak CCTV. Tidak takut ku laporkan polisi? Bocah brengsek, jangan ikut campur. Lepaskan dia. Berani-beranian merebut cewekku? Dengarkan, ku sadauhong. Ikat brengsek itu, buang ke tong sampah. Siapa maju akan kularangkan. Manter. Ada apa ini? Tuan Lan. Cewek. Kau kenal aku. Sudah lama mendengar nama Tuan Lan. Tak tahu Tuan Lan. Masalah dengan suamiku? Ha, kau sudah menikah? Suamimu di tempat umum, melecehkan pacarku. Pelecehan. Xiao Feng, kau pukul adik. Sekarang ganggu cewek Tuan Lan? Kau gila ya? Dia yang kasih obat bius. Saya Pa yang gila. Kau membuat tuduhan palsu. Mustahil Tuan Lan. Lakukan hal memalukan.
Kau pikir dia sepertimu, keturunan rendah, tidak bermoral? Pelayan hina berani fitnah, aku akan memberimu pelajaran. Jangan mendekat. Tu perds un Gatkan, c'est Khalil agit. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Berhenti semua. Berhenti semua. Lepaskan. Kamu tidak apa-apa? Masih perlu wanita menyelamatkanmu, dasar nggak bisa dibantu. Sudah kubilang, lepaskan dia sekarang. Kayaknya hari ini kamu sengaja melawanku ya, mau kubuat kaki ketigamu rusak? Buktinya sudah jelas. Kau ganggu wanita Tuan Lan. Cepat sujud minta maaf ke Tuan Lan. Cewek ini seleranya bagus, nanti jangan lupa cari aku ya. Sebenarnya, apa ini salah paham? Dia pura-pura ajak bisnis, suruh cewek minum. Kasih obat ke cewek, ada niat jahat. Ada buktinya? Ko c'est 40 c'est parti. Anjing Gila sans barang Gigi. Kalau gitu kita tunggu di sini. Tunggu Suman tunjuk sendiri. Kau cari mati? Sudah. Xiao Feng, Tuan Lan, dermawan terkenal di kota ini. Mungkin dia lakukan hal itu? Justru kamu. Jangan-jangan kamu yang bikin cewek pingsan, lalu ketahuan sama Tuan Lan. Sekarang mau balik to do? Sekarang sudah jelas kebenarannya. Aku sudah nggak harap kau bisa hasilkan 10 juta itu. Sekarang juga pergi dari sini. Kau ini tikus. Tikus jalanan. Korban akan saya bawa dulu. Tuan Lan, tenang saja soal tikus ini. Pasti saya urus baik-baik. Tikus pun punya gigi. Hari ini akan kurasakan. Sangat menjijikan. Cepat lenyap. Berani macam dengan Tuan Lan. Xiao Feng, kau memang mau mati. Akan Kuabiziko. Jangan. Berhenti. Asisten Li, kenapa Anda datang ke sini? Paman Ming tidak datang, kan? Sisi, bangunlah. Apa? Dia adalah Ming 11, putri keluarga Ming. Kena batunya kan? Kau kira dia putri di sini? Padahal dia putri negeri 11 Yo. Ming Gong. Paman Ming, benarkah dia? Xiao Feng inilah orangnya. Dia yang memberi Ming 11 minuman keras dan memasukkan obat. Segera berikan aku surat perceraian. Xiao Feng, brengsek ini, tidak ada hubungan dengan keluarga Su. Harap Tuan Ming jangan sakiti orang tak bersalah. Master Hill, Xiao Feng tidak seperti itu. Hingga kini, kau masih tak bisa bedakan kenyataan. Pantas kau suka sampah ini. Mengfitnah seenaknya. Paman Ming. Dia orangnya. Si pecundang inilah dia. Dia yang menuangkannya. Anak muda, kau sudah ganggu keluarga Ming di seluruh negeri naga. Takkan ada tempat berlindung. Ku dengar Tuan Ming selalu adil. Tapi hari ini termakan. Kata-kata kosong ini. Sekalipun kau pandai bicara, takkan bisa sembunyikan tindak kriminalmu. Tuan Ming. Nona sudah sadar. Sisi. Kau ingat siapa yang memberimu minuman itu? Aku lupa. Dilihat dari tinggi badannya, Xiao Feng, ternyata Bersiaplah menghadapi konsekuensinya. tapi aku ingat tangan orang yang memaksaku minum ada tato. Kenapa semua menatapku? Kau ya. Paman Ming, aku tak tahu dia putri. Ini semua salah paham. Perci. Keluarga Lantega punya anggota sehina kau. Asisten Li, bawa dia pergi. Bangsat. Kukiraku. Orang terkaya sombong sekali. Pulang telepon ayah, nanti 4 keluarga besar Jiang Cheng bersatu bunuh kau. Silahkan coba, aku tunggu. Tuan Xiao, tadi aku salah sangka, minta maaf. Terima kasih sudah selamatkan putri. Ini sudah kewajibanku. Terima kasih. Kau Xiao Fengnya? Kau yang menyelamatkanku? Benar. Boleh panggil Kak Feng? Sudah menikah? Selamatkan anak orang terkaya. Nanti, manfaatkan Xiao Feng untuk dekat dengan Direktur Mi. Keluarga Su pasti sukses. Sayang, ternyata aku salah paham tadi. Kau sudah menikah? Aku memang menikah, tapi sebentar lagi bercerai. Sayang, kau ngomong apa sih? Aku tak mau bercerai. Sudah, 11-11. Asisten Li akan antar kau ke RS. Tuan Xiao. Di kartu ini ada 1 juta. Anggap saja hadiah atas penyelamatan putriku. Tidak pantas, Direktur Ming. Harta mudah didapat, tapi kehormatan langka. Mohon Tuan, terima ini. Baik, terima kasih atas kebaikan Direktur Ming. Tuan Xiao, sampai jumpa lagi. Baik. Aduh. Inikah si pecundang yang ku kenal? Sayang, ayo pulang. Lepaskan aku. Kita akan segera bercerai. Nanti chorus kau di rumah.
Piwen, Piwen, Piwen. Wah, masih ingat pulang? Bilang sama ibumu, jangan kirim oleh-oleh daerah lagi. Daging asap, sosis-sosis, bubuzuk, bikin rumah, cepat buang ke tong sampah. Xiao Feng, Kamu gila, ini pemberian Tuan La, teh kelas premium. Nyawamu tak berharga. Bahkan jual kamu pun, tetap tak cukup. Teh Kau pantas? kau. Kau lihat dia begini, menindas ibumu? Aku haus. NAK, kenapa melayaninya? Sama seperti melayani anjing. Bedanya apa? Si tua benar katanya. Kau tuangkan. Aku yang tuangkan teh. Kau berani minum? Dia suamiku. Tak boleh dipukul. NAK, kamu kesurupan hari ini? Berkelahi untuk sampah ini. Kurasa kau sudah gila. Tua-tua, tunggu aku. Sayang, aku sendiri yang menyeduh teh. Ayo, minum selagi hangat. Sayang, kamu ngapain? Jangan pura-pura. Apa maumu sebenarnya? Santai saja. Kita bicara di kamar. Su Jiao, kau dari dulu sudah ingin bercerai. Cepat tanda tangani, kita cerai. Aku pergi tanpa harta, kita selesai. Ada urusan apa? Bicaranya nanti saja. Jangan dekati aku cecek. Sayang, kenapa bicara seperti itu? Apalagi rencanamu untuk menipu? Dengar baik-baik. Malam ini, ada lelang amal. Kudaftarkan namamu sebagai peserta. Jadi malam ini, kau harus ikut aku. Banyak investor penting di sana. Aku harus dapat investasi. Tenang saja. Setelah selesai, aku pasti cerai denganmu. Lelang amal, di kehidupan lalu, dia diusir karena kekayaan tak memadai. Kau bisa daftar karena uang 1 juta milikku, jadi maksa aku ikut? Aku pakai total aset keluarga untuk pendaftaran. Jadi kau memanfaatkanku untuk dapat tiket masuk. Lisik Sekeli, TAPI. Kuingat di acara itu, seseorang dapat barang langka. Xiao Feng. Bahkan jika mau cerai, tunggu sampai aku dapat proyek malam ini. Ini vas yang kucari. Karya leluhur Pak Mi. Sayang, Su Jiao. Tak kusangka kau begitu hina. jangan kurang ajar. Jika aku bantu Pak Ming dapat vas ini, uang yang dihasilkan bukan kuma 1.2 juta lagi. Sebaiknya kau diam saja. Orang-orang yang datang malam ini setidaknya punya kekayaan ratusan miliar. Gag Feng. Shan, kenapa kamu datang terlalu cepat? Ayahku sedang rapat di luar negeri. Aku menggantikannya untuk hadir. Lama tidak bertemu. Xiaosu, akhir-akhir ini, bagaimana kabarmu? Su Jiao, tak terduga kau tertarik pada koruptor seperti ini? Koruptor. Tuan Su, istrimu ini benar-benar tidak punya sopan santun. Tidak heran, acara sebesar ini hanya orang penting yang bisa datang. Kau gila ya? Bisnis yang bagus malah kau hancurkan. Benar kata Tuan Lon. Dasar tidak bisa diandalkan. Jiao. Jangan bertengkar di sini. Apa urusanmu? Sudah kubilang, jangan bawa dia ke sini. Kau tidak pergi. Benar. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Berlagak sekali. Pak Chua, jangan hiraukan orang ini, orang yang buta hati. Maklum, Anya Bekerja di KTV. Mana bisa berkata yang baik? Jangan kira kau menyelamatkan Putri Tuan Ming. Kau bisa langsung naik derajat. Hari ini aku berdiri di sini dan berkata, hanya keluarga Lan kami yang bisa melakukan segalanya. Badat Kessel, tak bisa lama bertingkah. Kuberi tahu kau, aku dan Su Jiao datang hari ini untuk urusan penting. Urusan apa? Jangan-jangan mau menjilat sepatu para pejabat tinggi di sini sampai bersih? Diam kau. Mulutmu kotor sekali. Mission, Yurzamu APA? Hanya kau yang membela sampah. Tak berguna ini. Sudahlah Shan, jangan bertengkar dengan mereka. Aku panggil Bos Ming dulu. Wawa, sok pamer Bos Ming lagi. Bos Ming jadi bapaknya sekarang. Wah. Kebetulan saja. Hello Bos Ming. Halo, Tuan Xiao.
Fase naga emas yang Anda cari. Sudah ada petunjuk. Anda bawa pakar ante Pak Tang ke Hotel Jiangcheng. Hari ini, pasti tak akan mengecewakan. Baik, 5 menit, segera sampai. Bos Ming datang pun acara malam ini, milik 4 keluarga besar. Apalagi, Vaz Nagaima. Bukan levelmu membicarakannya. Levelku? Lalu bajingan sepertimu, level APA? Ko, mau kusuruh orang, usir kalian? Tuan Lan, kau tahu, aku sebentar cerai, jadi dia tak ada hubungan dengan keluarga Su. Oh, Maaf ya. Sekarang minggir kau sendiri. Baru kusadari, kau berbakat jadi badut. Kakak Feng, Vase Naga Emas benar akan muncul malam ini? Ayah tak bilang. Tentu, aku tidak bercanda. Omong kosong. Semua barang pameran hari ini, sans pas se mua. Selanjutnya barang lelang. Dari Direktur Wang, Gucci biru putih. Jeonggang Kira, Gucci biru putih itu fase naga emas. Tentu, Buta warna pula. Para tamu terhormat, perhatikan. Samuel Yang Hatter adalah elit Jiangcheng. Saya Wang, manfaatkan pesta besar ini untuk menghibur. Gucci biru putihku ini, jika ada yang berminat, Kuma, 500.000. Menurutku, paling 100.000. 500.000 ini, Baji, en paquet du harga besar. tak ada artinya. Kuingat jelas, di kehidupan lalu, di pesta Vas ini diabaikan. Tapi ternyata, harta kerajaan yang hilang, Vase Naga Emas, tapi masih butuh sesuatu. Shan Shang. Bisa kamu tolong carikan alkohol dan cane putih? Baik. Aku beritahu, Xiao Feng. Ini barang antik palsu yang dipegang Direktur Wang. Dia cuma mau manfaatkan pesta. Un truc le pas tendance saja. Benar, Tuan Lan. Tapi kalau aku bisa dapatkan vas ini, aku bisa terhubung dengan Direktur Wang, dan dapat pesanan dari perusahaannya. Oke sayang, anggap saja ini hadiah perceraian. Tuan Lan, banyak orang di sini. Ashi, aku suka keramaian. Xiao Feng, lihat baik-baik. Siapa pria yang bisa memuaskan istrimu secara mental dan fisik? Perempuan kotor seperti ini, kalau suka, ambil saja. Para hadirin. Ada yang mau nawar? 600.000. Lanling, kamu serius? 600.000. Bagi pemulung botol KTV sepertimu, uang seumur hidup tidak akan dapat. Tapi bagi kami yang terlahir dari keluarga kaya, ini cuma uang hiburan semalam. Tuan Lan memang gagah perkasa, tidak seperti orang tertentu. SSST. Sayang. Sekarang tahu siapa jodohmu? Xiao Feng, ngapain tertawa? Lihat kau yang lesu ini. Dibanding Tuan Lan kita, bagaikan langit dan bumi. 610.000. Anak muda, yakin bisa mengalahkan Tuan Lan? Ini bukan CEO Hirata Tanah Junction? Kalau tak salah ingat, akhir-akhir ini, CEO He dikhianati orang kepercayaannya, sendiri. CEO He, apa Anda sedang mengerjakan proyek di barat kota? Bagaimana kau tahu? Saya ingatkan, penanggung jawab proyek ini perlu diselidiki. Masih mau urusi orang lain, padahal diri sendiri kewalahan. Tuan, Anda serius? Ini cuma lelang. Akan kutandingi sampai akhir. Aduh, masih keras kepala. Kau sanggup bayar? Xiao Feng, serahkan botol jelek itu. Kalau tidak, jual organ pun takkan cukup. 48.0001 14 320 0001 15 760 untuk hasilkan uang segitu. Sekalipun kau jual organmu, bisa bayar sebanyak ini? Siapa bilang aku yang bayar? Aku cuma gak mau Direktur Ming kehilangan harta yang dincarnya jatuh ke tangan orang sepertimu. Kau sok akrab panggil Direktur Ming. Kira selamatkan putrinya, langsung dikasihani? Dangeya, c'est ma quin comme Jacques. Keluarga Ming, c'est ma quin Jijik. Cuma anggap kau Anjing liar. 610.000 rupiah. Kedua, Maklar Bajingan Xiao bisa menang lawan aku 800.000 rupiah. Tuan Lan, jangan berurusan dengan orang sinting. 810.000 rupiah. Gak seru. Orang ini gila ya, berani tawar menyaingi Poslan. Benar-benar tolol. 2 orang, J perlu bag ini. Gucci hias ini, ja. 1 juta rupiah. Tuan Lan, ini harga bodoh. 1,01 juta rupiah. Udah ah. Jangan diterusin. Pas di harga ini. Tuan Lan, kau kenapa? Aku gak mau nawar. Pas segini. 1,01 juta rupiah. Deal. WKWKWK. Xiao Feng. Uang ini kau tanggung jangan lebakan keluarga Su. Maklar Bajingan Xiao Koku Bodoi. Suda, Jangan Dilialaji. Dia ini. Mana Minkin dia punya 100 juta? Director Wang.
Bolehkah das kulihat dulu sebentar? Sebentar lagi Tuan Meng dan pakar harta karun Paktang akan tiba. Mereka akan membayarmu. Tuan Ming. Maksudmu, Ming Chonghuan. Kota kita Zhongsheng. Cuma resepsi kecil. Mana mungkin dia datang? Benar, dia orang terkait di Sizhou. Mana mungkin datang hanya karena panggilannya? Hei, berdasarkan apa kau menyentuh vas ini? Baik, Saya tidak setuju. saya tunggu Tuan Meng dan Pak Tang. Kurang ajar. Beresiko mewakili Tuan Ming? Kau yang cuma bisa menuangkan anggur, membersihkan meja, dan menjilat sepatu orang. Vas ini asli atau palsu? Nanti kita lihat saat Tuan Ming datang. Xiaofeng turun kau. Sebelum perjanjian Sirai ditandatangani, jaga sikapmu. Sujiao, acara ini, bukannya kamu yang undang saya? Saya di sini, sudah datang ya nikmati saja, sekalian bantu Tuan Meng. Urusanmu apa? Kau sedang uji batas kesabaranku. APA, mau bayar ya? Xiao Feng, aku sangat kecewa pada Kukura. Siang tadi, kau sudah berubah. Ternyata, kau masih sama. Sampah tidak berguna. Uang dan keuntungan. Hari ini demi sedikit uang, kau berani di depan umum. Mesra dengan Lan Ling Lu ini, tanpa malu-malu. Kau bilang aku mempermalukan, dasar tidak tahu malu. Lunyari Matia? Sudah cukup. Sampah ini, aku yang bawa. Akan kusir sendiri. Director Wong, maaf. Tawar tak, cuma permainan. Tetap 500.000. Nanti aku dan Nyonya Lan akan bayar bersama. Minta maaf, peraturan di sini. Transaksi selesai, bukan main-main. Sudah kukatakan Direktur Ming yang bayar, dia yang bayar. Lihatlah semua pelayang KTV ini. Menyusup ke lelang. Cuma mau cerai sama istrinya. Ikut lelang tapi ingkar janji. Orang macam ini, biang kejahatan. Dia memang penjahat. Dan Tukang Bong bilang bisa datangkan orang terkaya di Direktur Ming. Bilang botol jelek ini adalah vas naga emas. Orang macam ini, penipu begini, mencemari nama lelang kita. Benar, malu-maluin. Lihat Xiao Feng, kau memang sampah. Waktunya hampir tiba. Direktur Ming akan segera tiba. Masih ada yang mau kau katakan? Bercerai. Baik, tanda tangan sekarang. Kau yang memaksa. Aku tidak memaksa. Ini karena kau perempuan. Begini. Ayo kita naikkan taruhannya. Jika Direktur Ming tak datang, le pas bajumu, merangkak keluar dari sini, dan akuiko sampa. Jika kau setuju, aku akan bicara dengan Direktur Wang. Beri dia 1 juta. Xiao Feng, tunggu apa lagi? Lipas sepet. Le pas c'est pas. Lanling. Aku setuju. Tapi jika Direktur Ming datang, lipas pajama, merangkak keluar. Baik, aku setuju. Direktur Ming, Ketua Sinceng Group. Telah tiba. Ada Ming Zong. Ming Zong benar-benar datang. Ming Zong, Anda juga datang ke lelang ini? Kenapa? Jadwal saya harus lapor ke Anda? Bukan itu maksud saya. Tadi ada yang pakai nama Anda, menghabiskan 1,01 juta. Beli Vajelek, menunggu Anda bayar. Tuan Xiao, itu benar vas naga emas? Ming Zong, apakah itu vas naga emas atau bukan? Ada yang menyebut nama Anda. Maintenant Anda bayar. Mesin edisi mana? Bukan urusanmu ikut campur. Ming Zong, acara ini diinisiasi keluarga Lan, didukung 4 keluarga besar. Anda tamu dari jauh, tapi harus patuhi aturan. Ming Zong, ini suami saya. Saya tidak. Saya bisa bayar, tapi jika ini palsu, Xiao Feng, saya tidak akan memaafkanmu. Xiao Feng, kami tama. Anda menghina Ming Zong. Tuan Lan, tolong jadi saksi saya. Saya ingin cerai dari Xiao Feng. Maka keluarga Sukami, ke depannya, akan mengandalkan Anda. Ming Zong, saya yakin. Ling Yao Jude Yang, Anda keluarkan, sangat sepadan nilainya. Sekarang tergantung, kata Pak Tang. Tuan Ming, si pecundang itu cuma ingin baladondam padaku. Jangan tertipu permainannya. Tuan Ming, memang seperti yang dia katakan. Vas ini paling mahal 600.000. Lagi pula, sulit dijual. Ucapan, si badut, ini kembali saya berikan padamu. Tuan Ming, karena Anda sudah membeli, mau diapakan si pecundang ini? Vas ini minimal 500.000. Kamu pernah selamatkan Ning. Saya kasih diskon lagi. Kembalikan saya 300.000. Selain itu, jangan hubungi Mingsi lagi. Tuan Ming. Pernah dengar istilah menyingkap kabut untuk melihat bulan terang? Jangan keras kepala. Serat cerai sudah saya kirimkan. Mohon jadi saksi semua. Mulai hari ini, keluarga Su dan Xiao Feng tak ada hubungan lagi. Kak Feng, barang yang kau mau. Xiao Feng, tahukah kau, alkohol bersentuhan artefak bisa mengikis permukaannya. Nanti, tak sampai 500.000. Sudah hilang akal. Kak Feng,
Sisa utangnya akan kubantu lunasi seumur hidup. Tapi jangan menyanyiakan 500.000 ini. Dasar pelacur, makan kotoran pun tak bisa cari yang hangat. Kau kira, aku akan tunggu 300.000-mu? Tuan Lan sudah membungkamnya. Masih ada waktu 1 bulan. Jangan putus asa. Shanshong. Percayalah padaku. Rupanya si pecinta sejati. Tapi harus libatkan orang tak bersalah. Jangan salahkan saya nanti, tak usah sungkan. Sudah cukup? Hentikan. 200.000. 1 bulan. Chuanming, ini tidak bisa. Dia mempermalukan. Orang terkaya Longguo di depan umum. Bisa tahan malu seperti ini? Vanaga Imam. Benar vas naga emas asli. Apa? Das naga emas Jinlong. Ini benar vas naga emas Jinlong? Ini cap keluarga Ming yang asli. Apa? Vas Naga Emas Jinlong. Bagaimana mungkin benda ini? Bisa ditemukan bocah ini? Dia dapat harta karun langka. Apa? Ini benar warisan negeri naga. Vas naga emas Jinlong. Tunggu. Apa ini benar Xiao Feng? Si pecundang tiba-tiba jadi jenius? Tuan Xiao, saya tadi terlalu gegabah. Mohon maafkan saya. Ini bukan salahmu. Vas ini sengaja disembunyikan, dengan teknik khusus. Kakek, keinginanmu terkabul. Keluarga Ming akan bangkit. Saya umumkan, kami dari grup Xincheng akan memberikan saham 100 juta kepada Xiao Feng. Terima kasih, Tuan Ming. Kamu hebat sekali Kak Feng. Di era ini, video pendek belum populer. Aku akan jadi pionir dunia. Tuan Ming. Ini kartu nama saya. Saya istri sah Xiao Feng. Urusan rumah tangga Kak. Nyonya, kami dengar tak Anda mau cerai dari Xiao Feng? Bukan. Itu hanya candaan. Perkataan pria sejati tak bisa ditarik. Semua yang hadir di sini tak menganggap ini main-main. Kalau begitu, Aku tak pernah anggap cerai. Tunjukkan surat cerainya. Mana ada surat cerai? Siapa berani bilang Jiawer cerai? Aku takkan terima. benar. Xiao Feng meleku. Kami tidak bercerai. Aku istrinya yang sah. Siapa yang berani incar suamiku? Terutama kamu, Mishan, keluarga Sutakat. Berikan toleransi. Su Jiao, kamu salah paham. Kau hanya ingin merayu suamiku. Dasar wanita tak tahu malu. Shu Xiao. Kalian benar-benar menunjukkan pada keragaman spesies yang ada. Sudah bilang mau cerai. Jangan menyesal kemudian. Pak Hi, kenapa kau membelanya? Tuan Xiao. Saya memang menemukan ada pengkhianat. Walau tak tahu bagaimana Tuan Sik tahu. Tapi Tuan Xiao, selama He Yinghua masih di Jiangcheng, Tuan Xiao akan dapat perlindungan. Direktur He, kamu ini. Didikan keluarga Lan ternyata biasa saja. Bahkan janji pun tak diajarkan padamu. Cepat lepaskan. Accule pas. Ngapain kamu? Suamiku. Kamu belum pernah sentuh aku. Apa aku sudah nggak ada daya tarik sama kamu lagi? Aku tidak tertarik pada Urusan ketertarikan itu. tanda tangan. Nggak mau. Jangan dekat-dekat. Gimana menurutmu? Sekarang aku punya saham. Nggak mau tanda tangan. Sebelum ke hotel tadi malam, kamu janji setengah mati. Bilang apa tadi? Aku tanya sekali lagi. Tanda tangan atau enggak? Enggak. Pernikahan urusan dua keluarga. Ibuku, ayahku, adikku, dan ibumu juga belum rapat. Kalau aku tanda tangan, mereka nggak setuju. Gimana aku jawab nanti? Keluarga sampean tega banget. Jangan hina keluargaku. Jangan keterlaluan. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Oke, aku pergi. Mingker. Berdiri. Kalau kamu pergi, jangan pernah balik lagi. Tidak ada hukum yang mewajibkan pasangan menikah harus tinggal bersama. Beranti. Apa pekerjaanmu? Aku mau beli rumah. Ko. Ini Jiangcheng, pusat properti terbaik. Kau mau beli rumah di sini? Kau pantas? Pantas jadi penjaga. Si miskin, kau juga mau beli rumah? Wah, bukankah ini Menant-tu Tak Bergunakita? Benar juga. Hai, brengsek.
Ngapain kau kesini? Kalian mau apa? Kami mau cari rumah untuk Mingming. Kebetulan, aku mau beli villa. Jangan bercanda, kau bohong. Sekalipun kau bisa beli. Kerja di KTV begini. Pantas tinggal? Apa hubungannya dengan pekerjaanku? Kau beli pun semua villa di Jiangcheng, milik keluarga Su. Aku tak akan izinkan putriku tinggal. Bangsat. Kau masih, suaminya di atas kertas. Sekalapan kau beli rumah, harus pakai namanya. Jangan harap ambil sepeser pun dari... Cerai, bercerai pun. Harta, harus dibagi adil. Harus jelas. Uang hasil kerjaku, akan kuambil semua. Kirako de Kasioming. Lalu jadi hebat? Hubrai tahu, orang Belakangku, bukan cuma Paming. Tapi juga seluruh lahan properti ini. Nyonyehi. Kau pikir aku pikun? Nyonyai. Di Jiangsheng Kami. Di Juluki. Ratu bawah tanah. Jonggang Kirako dan Nyonyai. Pernah bertemu sekilas, lalu bisa menyamakan diri dengan beliau. Kukira siapa yang kau maksud. Kau tak pantas mengikat sepatunya, sekalipun. Di bagian penjualan ini saja. Gajinya 15 000 sebulan. Kau bahkan bersih-bersih pun. Tak bekus. Kalau begitu. Halo, Nyonyehi. Saya di bagian penjualan perusahaan Anda. Katakan sebelumnya, ingin membahas proyek investasi properti. Kebetulan hari ini ada proyek. Wah, aktingnya keren juga. Teleponnya benar nyambung, mau bertemu langsung. Kau pikir diri siapa? Baik, segera datang. Aktingmu luar biasa, sia-sia tak jadi aktor. Anak muda, jangan muluk. Kalau Nyonyehi datang, lalu bagaimana? Datang pun apa? Beliau cuma inspeksi. Mau kasih villa ke kau? Foto. Ayah ibu, Kalian datang. loh, si sampah ini juga ada? Nak, Kodat. Satpam. User dia. Kau ribut apa? Director Su. Kenapa ada di sini? Director Su. Apa yang Bapak lakukan di sini? Saya mengerti. Bapak baru dipromosikan jadi wakil direktur. Datang ke sini untuk inspeksi kerja. Selamat datang. Anakku, kamu dapat promosi? NAK, kabar baik sebesar ini. Kenapa tidak beritahu sejak awal, Paman dan Bibi? Direktur Su tampan dan berkompeten. Bekerja dengan rendah hati. Aduh, soal promosi ini, sesederhana itu. Apalagi yang perlu dibicarakan? Aku tidak seperti orang tertentu, tidak mau berkembang, hanya ingin nyaman. Kalian ini saling mendukung di sini. Tidak capek? Seperti babi pakai bawang dihirang. Berasal-asalan saja. Diamlah kau. Jangan ikut campur. Benar juga, yang tidak bisa didapat sendiri. Iri dengan keberhasilan orang. Ya ampun, lagi pula, dirimu sendiri itu, sampah tak berguna. Sampai tahu bukan, aku tak tahu. Tapi jabatan wakil direktur hari ini, wakil direktur, mungkin tidak akan bertahan. Diam. Baiklah, aku kalah argumen. Bagaimanapun, untuk membuktikan kebenaran. Cukup sederhana, aku tanya, property launching, proyek baru investasi tahun ini, apa itu? Bukankah itu proyek menguntungkan? Lagi pula, kau hanya pelayan. Bahkan jika ku beritahu, kau mengerti? Zetuyukan? Benar, tepat sekali. Keluarga Su berempat, semuanya soft. Proyek MRT di kawasan ini. Mereka tak tahu sama sekali. Benar atau tidak, katakan saja, bukankah akan jelas? Xiao Feng. Kupikir kau sengaja ingin menjebakku. Proyek investasi perusahaan, itu kan rahasia bisnis. Kau kira aku sebodoh itu sampai mudah memberitahumu? Baik, jika menurutmu itu rahasia, tak boleh dibocorkan, maka aku yang akan bicara. Direktur Hi berencana investasikan 10 miliar ke kawasan pengembangan. Xiao Feng. Xiao Feng. Kamu ini benar-benar otaknya nggak jalan ya? Siapa yang nggak tahu, itu daerah sepi tanpa penghuni. 50 tahun lalu, masih kuburan massal. Aduh, kayaknya kamu sengaja mau ngerjain gue. Sampai nggak pakai otak. Mungkin, kamu emang nggak punya otak. Punya otak atau enggak, bukan kamu yang nentuin. Gue juga nggak bisa nentuin. Nanti fakta akan buktiin, kakek lo, tetap aja kakek. Berani-beraninya kamu membantah. Xiao Feng. Kamu ngerti investasi apaan? Itu cuma tanah kosong. Kamu pikir Direktur Hi Sebodoh kamu? Benar atau tidak? Perida Utama, akhir-akhir ini, nanti kamu akan lihat. Ngobrol sama sampah kayak kamu, bikin bibir gue sampai kering. Jia Hi Eng Hua, sombong apaan sih? Cewek, ngerti apa tentang investasi? Apa itu properti? Jangan ngomong sembarangan soal Direktur Hi. Kalau Direktur Hi tahu, kepala kita bisa melayang, pikiran sempit. Lihat sini wah. Lahan ini dikelilingi gunung dan sungai. Sebenarnya, tempat penuh berkah. Lihat danau itu enggak? Danau itu, MRT nggak mungkin sampai situ. Kalau nggak dibangun di sana, mau dibangun di mana lagi? Di sini.
Lagian, ini bakal jadi pintu keluar MRT. Cuma dengan ini, gue bisa bujuk Direktur He buat investasi 10 miliar sepenuhnya ke proyek pengembangan kawasan ini. APA, Mending, Gukerin. Rumah sakit jiwa deh. Waduh, Kondisimu parah begini, biayanya nggak murah. kamu sanggup bayar? Siumeng, Kuinggakin Camel. Nanti ketika Direktur He datang, aku akan membuatnya jadi yang pertama untuk membereskanmu, membuangmu ke kawasan industri bermain survival di hutan belantara. Apa katamu? APA, kamu ngomong apa? Kamu ngapain, Xiaofeng berhenti. Xiaofeng, kamu mengganggu keluargaku. Aku ganggu keluargamu? Lihatlah APA yang mereka lakukan padaku. Aku tak peduli. Kamu sengaja menindas orang tua lanjut usiaku dan adik kecilku. Bukannya kamu mau cerai? Cerai saja. Su Jiao. Kamu pasang jebakan ya? Kau sengaja menjebakku ya? APA? Jebakan apa? Coba kau lihat sendiri. Ini bukan jebakan buatanmu. Ini apa? Kau hanya mengincar saham Xingqingku. Bukan itu yang kau dapat tadi malam? ITU harta keluarga kita. Aset keluarga. Itu hasil usaha semalam melalui kerja keras pribadi. Selama pernikahan kita, semua harta yang didapat adalah harta bersama suami istri. Jadi, Sudah jelas sekarang, Kilyargamar ini, parasit, takkan berhenti sebelum menghisapku kering. Bukan. Xiaofeng. kami parasit berani sekali mengatakan itu. NAK, kau sungguh mau bercerai? Menurutku, perceraian ini sebaiknya dibatalkan. Bodoh sekali kau. Sudah begini parahnya, kenapa tak bercerai? Harus bercerai. Tapi jangan pakai perjanjian ini. Xiaofeng, tak kusangka kau licik sekali. Lisik, kau yang licik. Apa lisiknya aku? Laju pila. Bukankah ini hakku? Kalau bukan aku tadi malam, siapa yang bawa kau ke pesta? Tak ada sedikit pun jasaku. Terserah katamu. Pokoknya, aku takkan tanda tangan. Sudahlah, jangan bicara lagi dengan sampah ini. Manager. Cepat usir dia. Hack. Silakan ke sini. Beraninya berani mengusirku? Direktur He punya bawahan seperti sungguh sial. Masih menyebut Direktur He? Mana Direktur He? Daimana, Daimana, Daimana. Direktur He. Datang. Su Jiao. Jangan sentuh batasku. Tolong. Tolong, ada pemukulan. Pria ini lakukan KDRT. Lepaskan kami. Sudah cukup. Kalian ini, Orang Hina. Haki, apa kamu salah paham? Yang Mekol Xiaofeng, dia yang memaksa. Ini semua perbuatan keluarga kami. sebagai kepala keluarga, mendidik anak seperti ini, kegagalan PAKH. Ada salah paham besar. Xiaofeng, kau perlakukan keluargaku begini. Aku takkan membiarkanmu. Aku sama sekali tidak akan menceraikanmu. buang mereka. Lepaskan kami. Kak. Lepaskan kami. Tuan Xiao. Setiap keluarga punya masalah. Kalau terlalu sulit, bakar saja. Haki, bapak benar-benar pandai bercanda. Mari lanjutkan urusan. Proyek kawasan pengembangan. Serahkan padamu untuk membentuk tim kerja. Tuan Xiao. Anda. Saya harus lihat hasilnya. Haki, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan bapak. Bagus kalau begitu. Setelah tanah ini dibangun, gedung pencakar langit, bernilai miliaran. Nanti Tuan Xiao akan punya banyak istri. Wanita tadi pasti akan sangat menyesal. Banyak istri tak perlu. Aku tetap setia pada satu cinta. Oh. Boleh tahu siapa gadis yang beruntung ini? Halo, Kakeng Feng, temani aku ke suatu tempat yuk. Baik, tunggu aku. Aku sudah sampai. Di sini. Cantik sekali. Katanya, mau ajak aku ke suatu tempat? Aku sudah pesan restoran. Pengen makan sama Kakeng Feng. Di mana? Kalau begitu, Ya sudah. Ayo pergi. Ayo. Ayo minum. Ayo sini. Sudah lama tidak bertemu. Maaf, salah kamar. Berdiri. Xiaofeng, bertahun-tahun tidak bertemu. Kumpul alumni saja tidak ikut. Xiangqi dan teman-teman anak orang kaya itu. Waktu sekolah dulu, kami sering dibully mereka. Sekarang masih bertingkah seperti sampah. Kalian tidak mengundangku. Xiaofeng,
Kita sudah lebih 7 tahun. 7 tahun lebih tidak bertemu. Sejak lulus tidak pernah ketemu. Masih ingat aku? Ingat kan? Sini. Panggil kakek. Ada APA? Kalian lulusan SMP 2. Lulusan SMP 2 cuma begini kualitasnya. Ini bukan putri keluarga. Mishan. Nona Mishan. Kenapa bergaul dengan sampah seperti Xiao Feng? Berbaur dengan dia? Kau buta. I know Nami. Kenapa pilih pria kacangan begini? Aku ingat Xiao Feng. Sudah menikahkan? Kau selingkuh. Wah terang-terangan, bawa selingkuhan kemari. Dasar tidak tahu malu. Kau. Kenapa? Nggak panik, kami cuma mengobrol nostalgia. Ngobrol santai. Kalau aku ceritakan bagaimana kau merayu guru dengan detail, apa itu juga dianggap mengobrol? Xiao Feng, kau sudah hilang akal? Lihat penampilan kampunganmu ini, bagaimana bisa masuk ke Hotel Bintang 7 Michelin ini? Hotel Bintang 7 kenapa? Aku masuk jalan kaki. Xiao Feng, perkataanmu ini salah. Manusia punya kaki, hewan juga punya kaki. Kau bilang punya kaki, lalu sok buktiin diri sebagai manusia? Dia, waktu SMA dulu, sudah terkenal sebagai si tolol besar. Sangat katanya sekarang kerja di KT. Benarkah? Hah? Jangan-jangan ini Misan, panggil gigolo untuk teman minum? Hei, Teman-teman, kita kan teman sekelas. Jangan saling menjatuhkan. begini, Xiao Feng. Aku kasih kalian tempat duduk, terutama kamu. Si tolol. Duduklah. Kau keterlaluan. Shan. Kita cuma mau makan siang biasa. Shan gone emosai dengan mereka. Tidak worth it. Aku tinggal telepon. Bisa usir mereka semua. Mari kita makan. Dengan senang hati. Xiao Feng. Kau bukan cuma jadi melarat, tapi juga sok gaya. Kenapa? Mau nelpon siapa? Bos Ming. Saya tahu, Hotel Bintang 7 Michelin, milik Anda. Hari ini siang, saya mau makan di sini. Baik. Tolong kirim kartu VVIP elektronik. Ke saya dulu. Bos Ming. VVIP? Xiao Feng, kau benar-benar gila. Lihat ini. Ini kartu VVIP hotel ini. Mau makan apapun yang kuinginkan atau beli layanan apa saja, cukup gesek kartu ini. Editanmu bagus banget. Kalian sampah, jangan sok keren kalau cupu. Kak Feng, ayo kita pergi. Orang-orang ini menjijikkan. Buat apa kita pergi? Suruh mereka pergi. Baru nggak jijik. Xiao Feng. Suruh siapa pergi? Ada satu hidangan di meja ini yang sanggup kau beli? Iya nih Xiao Feng, kau cuma bisa jadi pelayan minuman. Mana mampu beli makanan di sini? Makanan yang kalian pesan, cuma layak jadi kumuranku. Dasar Kodak Sendawa. Lapar mata kau ya. Xiao Feng. Pesan yang sama persis. Aku yang bayar. Wah, tentu saja. Tak disangka anak paling miskin, sekarang mau mentraktir. Tapi Xiao Feng. Pakai uang apa? Anggurmu biasa aja. Gini aja, aku beliin moutai dulu. Mutai. Sampah. Pernah minum moutai? Lihatlah semuanya. Pria ini Xiao Feng, teman sekelas kita. Dia kena penyakit. Penyakit tidak bisa berhenti pamer. Moutai 50 tahun datang. Pelayan. Kamu salah. Tidak salah. Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Teman, maaf ya. Ini. Aku yang pesan tadi, manajer hotel yang ngasih. Xiao Feng. Jangan serobot perhatian. Ini disebut serobot perhatian? Cuma segelas moutai. Boleh, aku akan terus serobot perhatian. Sudah kubilang aku yang bayarin, sekarang juga ku bayar. Kak Feng. Mereka memang menjijikan. Tak perlu meladini mereka. Melodni, tak APA. Kita punya kartu VVIP. Mereka tak bisa apa-apa. Aku tahu kau susah payah. Sampai edit foto buat ajak aku makan. Tapi aku tak peduli kemewahan apapun. Yang penting bagiku adalah orang yang menemaniku. Xiao Feng. Kau selingkuh ya? Tutup mulut kotormu. Bukannya kau pacaran dengan Su Jiao? Kalian kan sudah menikah? Sekarang main dengan dia lagi, bahkan makan di sini. Kalau bukan selingkuh, apalagi? Benar, Xiao Feng memalukan. Aku akan telepon Su Jiao. Kami praktis sudah cerai. Haha, rupanya jadi suami yang direndahkan. Setiap hari merendahkan diri, taktean lagi. Makan makanan sampahnya. Ini.
Kau. Sudah cukup belum? Xiaofeng, kau panic. Aku tidak. Kalian terus-terusan. Aku tak bisa tahan lagi. Baiklah. Kau kan punya kartu. Kau kan mau bayar? Meja ini sama persis. Pesen satu untukku. Berani tidak? Aku ingin lihat. Bagaimana caramu mentraktir kami? Makanan Yua Bintang, 7 Michelin Datang. Makanan bintang 7 Michelin sudah datang. Ini makanan apa sih? Gak tahu. Wah, aku baru pertama kali lihat yang legendaris. Makanan bintang 7 Michelin ini. Ya ampun. Baru pertama kali lihat bintang 7. Aku belum pernah coba. Aku mau cicip. Dia izin makan? Ini kan bukan pesananmu. Kenapa Gakbol makan? Bukan aku yang pesan, kamu yang pesan. Aku gak bilang gitu. Aku ngerti sekarang. Pasti. Ini pasti nona besar keluarga Li. Manajer restoran yang ngasih. Ah, lu jangan ngoceh. Keluarga kami di Jiangcheng. Kumemesak besar. Gak bisa saingan sama bos Hi. Nyonya Hi, emang gak sebodoh lu. Ngomong apaan sih? Kayaknya lu kenal banget ya. Manager, Ngapain ribut sih? Sok jadi tuan rumah ya. aku bisa langsung beli restoran ini sekarang, lalu usir kalian semua. Hancur-hancur. Teman sekolah kita ini. 30 tahun jadi badut. Sukses jadi komedian. Sekarang, Miss Han Jenggon Maria, lu kasihan banget, sampai cari selingkuhan. Pilih sampah kayak Xiao Feng. Sebagai sesama perempuan, aku malu sama lu. Ketemu kalian hari ini benar-benar sial. Sinting. Katanya, ada kartu VVIP di sini. Manager. dia itu, si idiot yang tidak tahu diri, mengaku punya kartu VVIP. HMPH, kau ini, tahukah kau, kartu VVIP di sini, di dunia tak sampai 10 lembar, seperti kau ini. Mana mungkin punya VVIP? Betul. Xiao Feng, Gembar-gembor berlebihan. manager. Lihat ini APA. Ini tidak mungkin, ini kartu VVIP asli. Mustahil, ini pasti palsu. Benar atau palsu? Coba verifikasi saja. Sudahlah. Kenapa? Xiaofeng takut. Menurutku, sujudlah dan beri 3 kali kau tahu. Aku anggap ini tak terjadi. Verifikasi kartu. Verifikasi gagal. Wahahaha. Xiaofeng. Desar tukang bohong. Lain kali, cari aktor yang lebih profesional untuk mendukungmu. Paham? Dasar orang miskin terkenal. Kemiskinan membuat orang hina. Pikiran sempit. Masa sih? Mungkin CEO Ming belum aktivasi. Linan, Jenggon memang dengke-dengke. Pandangan picik seperti kata dalam tempurung. Dengar baik-baik. Tunggu CEO Ming datang. Dia akan membuktikan identitasku. Sepertimu ini, masa kenal CEO Ming? Anak muda, jangan terlalu kurang ajar. Xiaofeng. Diam 1000 bahasa. Saudara Sapham. Aku di sini punya 200.000 yuan. Aku lempar satu-satu. Kalian mengumpulkannya satu persatu. Ambil satu ikat. Pukul wajahnya sekali. Saudara-saudara satpam sekalian, hari ini, aku tidak akan menghalangi kalian. Hei, tunggu. Berapa banyak uang yang dia berikan? Aku akan memberi kalian 2 kali lipat, tapi permintaanku lebih sedikit. Cukup tendang dia sekali. Xiaofeng. Kau memberikan 2 kali lipat? Kau bermain dengan uang palsu sekarang, ya? Dari mana kau mendapatkan banyak uang? Jangan-jangan kau mencurinya? Bodoh. Satpam, apa yang kalian tunggu? Apakah itu tidak cukup? Jangan khawatir. Aku masih punya ini, aku tambah uang. Masih ada lagi. Bawa wanita ini keluar dari sini. Hukum dia di tempat. Siapa di antara kalian yang berani bergerak? Kalian berdua tamat. Hanya orang udik ini. Apa yang bisa dia lakukan? Tuan Ming akan segera tiba. Aku akan membuat kalian semua, Type Cat, Satpam Bao, Manayer Bao. Xiaofeng. Jika Tuan Ming datang sebentar lagi. Aku akan berlutut dan bersujud padanya. Bagaimanapun, Dia adalah panji pertama internet kita. Tuan Ming tidak punya waktu. tidak perlu menjilat. Kurang ajar. Xiaofeng. Jika Tuan Ming benar-benar datang. Aku orang pertama yang akan berlutut padamu. Ok. Benar. Jika Tuan Ming datang, aku akan berlutut pada Mishan. Baik, ingat kalian sekarang, setiap kata yang kalian katakan, tunggu saja. Aku akan menunggu. Tuan Ming, tiba. Saya pria tampan.
Ming, raksasa internet. Kenapa dia di sini? Mungkinkah hotel ini miliknya? Tuan Ming, Anda sudah datang. Tuan Xiao, sudah makan? Belum makan. Diganggu oleh orang-orang ini, membuat selera jadi buruk. Tadi, siapa yang bilang mau berlutut? Tuan Ming, kami hanya bercanda. Iya, Tuan Ming, bukankah ini reuni teman sekolah? Kami sedang bermain truth order. Bermain game? Ya, bermain game. Kalau begitu, Kalah ya harus terima. Berluta Desar Sat Pam Bao. saya rasa Tuan Ming benar. Kalah ya harus terima. Tuan Ming, saya salah menilai Anda. Salah berlutut. Tadi kau bilang berlutut padanya. Kenapa kau agak camper? Saya salah. Xiao Feng, maafkan kami. Kami juga dipengaruhi oleh mereka berdua. Tuan Ming, ini teman-teman SMP saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Percuma bicara pada orang yang tak mengerti. Ayo, saya traktir di restoran outdoor. Menikmati sinar matahari dan angin sepal-sepal. Kita makan menu Mediterania. Tuan Xiao. Mengenai urusan pendirian perusahaan yang sempat Anda bicarakan, di sini sudah saya selesaikan. Tuan Ming, saya ingin bersulang untuk Anda. Kak Feng, kamu sudah buka perusahaannya? Bagaimana bisa kamu sekarang jadi hebat begini? Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Bersikap penuh rahasia. Sungguh menyebalkan. Ayo makan. Silakan. Xiaofeng dan Michon, kalian pasangan brengsek ini, masih berani tertawa di sini. Ini adalah bukti perselingkuhan. Mau bercerai? Mau membuatku keluar tanpa apa-apa? Mimpi. Xiaofeng, hanya dengan perselingkuhanmu ini, akan kujadikan perceraian ini sebagai akhirmu yang menyakitkan. Hello. Tuan Lan. Sudah kutemukan bukti untuk menjatuhkan Xiao Feng si bajingan itu. Pasti Tuan Lan juga ingin balas dendam. Kenapa? Masih mau menyuruhku menahan diri? Lan Xiao, kamu belum setuju denganku. Harus bagaimana ini? Ini hal mudah. Aku akan menyuruh seseorang menculik perempuan itu di lantai atas acara penandatanganan Xiao Feng besok, biar dia tak bisa dapatkan kekuasaan. Maupun kecantikan. Sudah. Pembicaraan resmi selesai. Sekarang, Bisa mulai. ini baru urusan sebenarnya. Kuarab Xiao Feng si bajingan bisa menyaksikan caraku mempermainkan istrinya. Long Shao, kelihayanmu main cantik ya. Seperti kata pepatah, istri tak sebaik selir. Selir tak sebaik perselingkuhan. Alasan aku tak mau menikah, karena suka selingkuh. Kalau aku bercerai, apakah kamu tak akan suka padaku lagi? Tenang, aku tak akan tinggalkan. Xiao Feng sudah 2 kali menghinaku, harus balas dendam. Kalau tidak, nama besar Lan Xiao dari Jiangcheng. Kalau kau benar bercerai, minggirlah sejauh mungkin. Lan Xiao, kita sekarang ibarat belalang di tali sama. Allô, ikat Michon. Bawa ke Hotel Jiangcheng. Kakak, perjanjian ceraimu ini kenapa tebal sekali? Mantan istriku, pasang jebakan. Lihat pasal-pasal. Di sini, semua menjerumuskanku. Aku tak boleh. Dibohongi begini. Hello. Shanshan, Xiao Feng. Lama tak jumpa. Lan Ling. Kakak Feng, aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan pada Shanshan? Penculikan, datang ke Hotel Jiangcheng. Atau kuiris dia. Hizong. Aku sudah sampai.
Sebenarnya kamu cantik, sayang bukan tipeku. Tapi, kalau kamu sudah menikah, Aku takkan sungkan lagi. Lepaskan. Feng pasti takkan membiarkanmu. Pergi sana. takkan membiarkanku? Bangsat, ini lucu banget. Aku belum pernah lihat makhluk kayak dia. Aku ingin tahu. Apakah dia peduli padamu hari ini? Wah. Lanling, lepaskan dia. Xiao Feng, pas sekali datang. Pukul aku? Berani kau pukul aku. Xiao Feng, kakekku saja tak pernah memukul. Kau berani memukulku. Diam-ko. Aku l'impudent kau calomasi serouet. Shen Shen, aku terlambat datang. Feng Ji, aku. Shen Shen, begitu terima telepon, aku langsung ke sini. Tenang, ada aku di sini. Pasti aku selamatkan kamu. Feng Ji, aku. Tak perlu bicara banyak. Setelah ini selesai, kita langsung menikah. Menikah? Tak mau menikah denganku? Bukan. Tapi kamu belum bercerai. Sebentar lagi pasti cerai. Xiao Feng, ini namanya selingkuh. Siapa yang ikat tali ini? Kok susah banget dilepas? Wah. Aku jago ikat orang, kan? Orang kaya, sampah tak romantis. Kau bisa? Mending aku saja, haha. Jangan salahkan aku nanti. Mau membunuhku? Ayo, bunuh aku. Ayahku masih. Direktur He dan Ming ada di bawah. Jika kau membunuhku, lihat apakah kau bisa kabur? Jika kalian benar-benar bersama, waktu itu aku langsung semangat. Langsung kuhabisi dia. Lanling, kalau sakit, pergi ke rumah sakit. Aku tidak sakit. Ini kan hanya hobi pribadi. Aku suka wanita yang sudah menikah. Terus terang, aku suka istri justru karena dia sudah menikah. Aku akan segera bercerai dengan Su Jiao. Cepatlah kamu jadian dengannya. Jean-Gan. Jangan kasih hak. Jika kalian bercerai, aku tak akan tertarik lagi. Dasar cabul. Lanling, andai aku mengenalmu lebih awal, dengan kelakuan anehmu ini, aku harus minum bersama memanggilmu sebagai Perdana Menteri Lan. Perdana Menteri. Perdana Menteri di 3 kerajaan yang doyong istri orang. Tak peduli Perdana Menteri macam apa, orang gagal seperti di era apapun akan jadi budak. Ku beritahu ya. Anjing miskin qui est là-bas c'est pertimu. Selalu menjadi. Menant Camille au Rankaya. Clan Lan bisa menghasilkan orang seperti benar-benar tak terselamatkan. Aduh. Tolong. Shu Jiao, kau datang. Su Jiao, urusan apa kau kesini? Kau juga punya hobi aneh? Ini permainan favorit Lan Xiao. Kempangan. Kau engerti APA? Jiao. Kita sudah berteman belasan tahun. Kau mau pakai ini buat cambuk aku? Dasar pelacur. Masih berani bicara? Aku belum pakai cambuk besi. Udah cukup baik. Kau merayu suamiku. Tahu dia beristri masih mendekat. Belum aku minta pertanggungjawaban. Hei, kalian mau menyiksa Shan Shan? Shen Shen. Hanggalannya mesra sekali. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Sampai sekarang, kau malah mau cerai. Pernah kau panggil aku Jiao Jiao? Dari awal, kau juga tak izinkan aku memanggil. Xiao Feng. Aku meremehkan. Tak Kuzengka, kau cuma pelayan KTJ. Masih punya kemampuan. Su Jiao, aku harus berterima kasih berkat kau. Aku jadi tahu siapa yang harus kucintai dalam hidup, siapa sebenarnya orang yang benar mencintaiku. Shen Shen. Aku lindungi kau. Xiao Feng. Kau benar-benar tinggalkan aku? Kau mau menikah dengan orang lain? Aku mau. Aku mau bersamamu. Kak Feng. Baiklah. Pasangan surgawi. Kalian berdua ini Seperti dua kumbang tai. saling kasih makan tahi. Pelakar dan anjing. Kekelabati. Aku hampir menangis. Melihat tikus selokat. Terharu sampai nangis. Seharusnya ku biarin kalian, lalu ku mainkan. Mission versi istri, WKWKWK. Tuan Lan. Lonte seperti ini. Tak layak kau sentuh. Kau benar. Serangga busuk harus kawin dengan sesamanya. Orang elit seperti kami. Aru. Menjaga jarak dengan sampah. Seperti mereka. Agar DNA kami tak terkontaminasi. Shan, jangan hiraukan anjing liar itu. Xiao Feng, kau gila. Pria belum cerai.
Di depan istri, mengaku cinta keselingkuhan, takut ditempa azab. Xiao Feng, dengar baik-baik. Aku takkan pernah cerai denganmu. Bagus. Tunggu gugatanku. Apa maumu Xiao Feng? Lepaskan. Aku mempermudah kalian. Menikah bahagia. Xiao Feng. Sudah ku telepon ayahku. Sebentar lagi mereka datang. Akhirmu hanya akan mati mengenaskan. WKWKWK. Jenggaya, sebelum naik ke sini. Sudah bicara dengan Direktur He. Jangan harap. Lia nanti siapa yang menang. Kita lihat kelak. Ayah, tolong aku. Ayah, aku diikat si pecundang ini. Ayah, kenapa pukul aku? Justru kau yang pecundang, hal kecil saja tak bisa selesaikan. Tuan Kelu Argalon. Tuan Mudalan mau menyelamatkanku. Aku ingin balas dendam pada suami brengsek. Brengsek. Pria ini. Belum cerai denganku, sudah main dengan perempuan itu. Aku tak tahan lagi. Lalu culik selingkuhannya. Minta penjelasan darinya. Tapi tak disangka. Su Jiao, kau ini. Kemampuanmu berbohong dengan santai. Benar-benar sudah ahli. Ini. Benarkah? Kata siapa? Siapa bilang? Tentu saja istri Anda. Dia tanda tanggani, kita sirai. Xiao Feng, aku takkan tanda tanggani. Kau benar-benar konyol. Perceraian kalian, hari ini. Cerai atau tidak? Ini poin utamanya, Tuan Lan. Yang penting, hari ini di lantai bawah ada acara penandatanganan khusus untukku. Aku akan jadi orang terkaya di Jiangcheng. Mengerti? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Yakuma orang tak punya apa-apa. Mustahil bisa jadi orang terkaya di acara itu. Ku peringatkan. Anak muda. Jangan terlalu nekat. Nekat? Kalau tak nekat, masa bisa disebut pemuda? Aku hormati kau sebagai pria. Tapi, kau bilang, kau juga di bawah. Selevel dengan Direktur He, ikut tanda tangani kontrak. Tak perkia. Kenapa? Karena, kau cuma orang tak berpendidikan, tak punya masa depan, sampah kelas rendah. Karena, kamu memang seorang, tak punya masa depan, tak berpendidikan, sampah rendahan. Sampah rendahan. Tidak mengakui omongan ini? Tuan Lan, bisnisku sukses atau tidak, tak ada hubungannya dengan statusku. Apa hubungannya? Tentu ada. Karena, kamu ini cuma orang kampungan. Baru bisa ngomong, omong kosong gila ini. Semakin kurang sesuatu, semakin besar sombongnya. Begini saja, ikut aku turun lihat langsung. Temui Direktur He dan Mi. Baru tahu ini cuma omong kosong. Jujur saja, sebentar lagi, petugas keamanan kota akan datang. Kebetulan, kita pergi bersama. Ayah. Ucapan bagus. Memang harus ditakuti begitu. Dasar anak durhaka. Kenapa aku membesarkan orang tak berguna sepertimu? Xiao Feng. Ayo pergi. Xiao Feng. Nanti lihat, petugas datang. Bagaimana kau kabur? Aku benar-benar bingung. Kalian tak pernah percaya, terus menghina diri sendiri. Aku yakin. Aku tahu kau ini, pengecut licik. Untuk bercerai, kau rela lakukan apapun. Kau membenciku. Kau tak mau melihat bahagia. Dendam membuatmu penuh kegelapan dan kebencian. Su Jiao, setelah malam ini, kau dan SI Tuan Lan akan mati. Mustahil. Meski mati kau ku bawa mati bersama, takkan ku biarkan kau pergi. Aku pun takkan bercerai, Xiao Feng. Tuan Kelu Argalon, kamu menelepon Satpol PP, bukannya itu bunuh diri? Menarik. Apa kamu kira, Satpol PP datang untuk menangkap kita? Lalu mau tangkap siapa lagi? Satpol PP ini cuma bisa tangkap orang yang tak berkuasa, tak berpengaruh, tak punya uang, tak berstatus, tak punya koneksi, sampah masyarakat. Keluarga Lan kalian. Memang sejenis. Seleksi alam. Hukum rimba. Ini hukum alam. Siapa kamu ini, berani berkoar di depanku? Jalan lanjut. Kurangi kelebihan, lengkapi kekurangan. Tapi jalan manusia berbeda. Merugikan yang lemah, untuk menguntungkan yang kuat. Satpol PP pegang kekuatan naga, datang tegakkan keadilan. Dengan tubuh manusia biasa, menjalankan keadilan, ini omong kosong. Hari ini aku jadi penegak keadilan. Wah kakak, mantap, baik. Punya anak, harus seperti aku, Xiao. Tak Bernie, aku tak mau jadi anakmu. Xiao Feng. Sindir siapa?
Tak dengar ayahku bicara, Satpol PP ini babu orang kaya. Pesuru. Kamu miskin tak berpengaruh. Siapa mau urus kamu? Donggar Xiao Feng. Hari ini dewa turun pun tetap milik orang kaya. Bahkan jika Satpol PP tak adil, mereka harus patuh padaku. Karena aku lebih kaya. Tapi aku percaya, Satpol PP pasti Akan tegakkan keadilan. Kurang ajar, Xiao Feng. Kulihat keyakinanmu segera hancur. Kepala Satpol PP Liu Bo. Direktur He tiba. Kepala Liu, angin apa yang membawa Bapak ke sini? Putra Bapak terlibat kasus penculikan. Saya datang untuk menegakkan hukum. Kepala Liu, ini salah paham. Dia ini menculik putra saya dan pacarnya, sampai mereka diikat. Lihat, ikatannya sangat erat, sulit dilepaskan. Keluarga Lan, ini cerita karanganmu? Wah, Direktur He, kau datang untuk keluarga Lan? Coba tebak. Pasti cuma keluarga Lan yang layak bertemu Anda. Pertanyaan tadi belum dijawab. Direktur He, jangan bicara sembarangan, bahkan dengan nyali 10 orang, saya tak berani mengarang. Lihat, ini jelas, kasus penculikan serius. Korban adalah putra saya sendiri. Benar, benar. Kepala Liu, Xiao Feng penjahat itu mengikat saya di kamar. Kepala Liu, tolong berikan keadilan. Hukum harus ditegakkan. Tangkap mereka sekarang. Su Jiao, kau benar-benar tak tertolong. Xiao Feng, jika tak mau bercerai, mungkin aku bisa membantumu. Jangan berhayal. How? Nona Su ini benar-benar luar biasa. Ini pertemuan ketiga kita. Selalu ada kejutan darimu. Benar-benar sampai terobsesi. Direktur He, jangan tertipu Xiao Feng. Terus terang, Saya tidak tertipu Xiao Feng. justru sukses di bawah arahannya. Pertama, Saya ikuti sarannya. Membereskan pengkhianat. Memutus hubungan dengan keluarga Lan penipu. Bukan salah kami, kan? Kedua, ikuti sarannya. Investasi di kawasan baru. Di tanah yang akan dibangun subway itu. 2 hari untung 100 juta. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana dia tahu tanah itu akan dibangun subway? Kawasan pengembangannya cuma lahan kosong. Tuan Xiao ini bisa disebut ahli dalam perencanaan strategis. Ini pasti Tuan Xiao ya? Benar. Baru saja kami menerima telepon dari Xiao Feng. Langsung antar Kepala Liu ke sini. Kepala Liu, Anda datang hari ini untuk menegakkan keadilan kan? Terima kasih Direktur He. Terima kasih Tuan Xiao Feng. Kalau mau berterima kasih, lebih baik ucapkan pada Nona Mishan ini. Maksudnya? Bukannya dia korban? Keberanian dan keteguhan hatinya membuatku tetap tenang saat masuk kamar, bisa berpikir jernih, dan menangani dengan baik 2 penculik ini. Direktur Liu ini pasti salah paham. Anakku mana mungkin penculik? Kepala keluarga Lan, aktingmu masih bagus. Layak ikut Oscar. Tidak. Mereka berdua diikat bersama. Dia bisa jadi penculik. Aku juga tidak menyangka. Tuan Xiao kita jago bertarung. Terima kasih. Saat itu terlalu emosi. Emosi. Kepala Liu, yang marah harusnya aku. Ayah mana yang tidak ingin anaknya bahagia? Orang tua mana tidak ingin anaknya selamat? Aku pernah lihat yang tak tahu malu. Tapi tak separah kamu. Kepala Liu Han, kepala dinas kota. Kau bisa menghina orang? Hina? Aku mau pukul kamu. Tuan Xiao, silakan. Tunjukkan buktinya. Bukti apa? Untung aku siapkan ini sebelumnya. Silicon Simul Lihat. Dasar pemboros. Bawa beberapa orang untuk mengantar mereka keluar. Sayang, Bukan aku. jangan perlakukan aku seperti ini. Xiao Feng, jangan perlakukan aku begini. Xiao Feng, aku tidak akan bercerai dengan... Tuan Xiao, istrimu memang bandel ya? Segera kita bercerai. Tuan Xiao, sampai jumpa lagi. Kepala Liu orang baik. 7 tahun lagi dia jadi gubernur Sishou. Dapat medali platinum dari Longguo. Tuan Xiao. Semua sudah beres. Ayo turun untuk tanda kontrak. Silakan. Selamat untuk Xiao kita. CEO Xiao adalah kebanggaan kota Jiangcheng yang sedang naik. Terima kasih, aku akan buktikan diri. Akan kudorong lebih banyak dana ke industri baru ini. Benarkan, Xiaomi? Dana lain tidak kupedulikan, tapi video pendek harus cukup. Tentu saja.
Video pendek sekarang adalah tren terbesar tahun ini. App terbaru kami akan rilis bulan depan. Mari kita lihat. Jauh di depan. Kakak Feng. Nanti saat jadi orang terkaya, jangan tinggalkan aku ya. Apa maksudmu? Aku jadi orang terkaya hanya untuk bisa bersama kamu lebih baik. Selalu memikirkanmu. Xiao Feng. Mungkin ini pengakuan tidak resmi. Shan Shan. Aku akan beritahu dunia. Kaulah istri sahku. Baiklah. Hahaha. Kita baru saksikan hal indah. Aku traktir makan semua. Hei, jangan pindahkan. Ini semua barangku. Stop, ayah. Berkarya puluhan tahun, hancur dalam semalam. Harta keluarga, dijarah semua. Dasar anak tak berguna. Ku ini, ayah. Ayah, aku salah. Aku salah. Silakan kalian. Ambil saja. Sudah kuduga. Harta ITU di sini. Dinas keamanan takkan temukan. Gunung dan sungai ribuan li. Sungai jernih tak bertepi. Hari ini aku bisa bangkit. Xiao Feng, Mi Shan. Tunggu saja nasibmu. Ini harta karun yang kau maksud? Semuanya di sini. Gunung dan sungai ribuan li. Sungai jernih tak bertepi. Non-manis. Apa yang kau mau? Aku mau Tuan Sasak. Bersekutu denganku. Kakak Feng, aku pulang. Tunggu aku. Wah, saham Kak Feng naik lagi ya? Kak Feng, jangan-jangan Kak Feng gugup? Enggak. Tapi betul juga, ayahku belum datang. Kirofan saja dia. Itu. Enggak usahlah, tunggu sebentar lagi. Ayah datang. Silakan duduk. Paman. Duduk saja. Jangan sungkan. Dari Shan Shan dengar. Tuan Xiao ini. Muda dan berbakat. Sangat mengagumkan. Paman terlalu memuji. Hanya keberuntungan saja. Enggak sama sekali. Kak Feng yang paling hebat. Benar. Kalau bukan karena hoki, aku takkan bisa kembali. Paman silakan cicipi dulu. Lihat makanan hari ini. Sesuai selera ayah enggak? Iya ya, dengar ya. Ngomong-ngomong, aku ingat hari ini ada kejadian besar. Apa ya? Aku ingat sekarang. Ayah Shan Shan keracunan hari ini. Susi ini penyebabnya. Ada APA? Tidak apa-apa. Gimana, ayah? Enak tidak? Rasanya enak. Kalian makan saja. Baik. Oak. Ayah, kamu kenapa? Tidak enak badan? Ayah, kamu baik-baik saja? Tamu keluarga Mi di Sushi Pulau meninggal karena keracunan makanan. Para ahli menyarankan. Untuk keracunan jenis ini, bisa beli naloxone di apotek sebagai penawar. Shan Shan jaga paman baik-baik. Aku akan beli obat. Baik. Ayah. Ayah. Paman sudah baik kan? Aku kenapa ini? Bapak memakan sushi yang dibuat dari air beracun milik orang Jepang itu. Apa? Orang Jepang itu benar-benar keterlaluan. Untung tadi ada Kak Feng, dia buru-buru beli obat, sampai ayah selamat, berkat dia. Xiao Feng. Terima kasih banyak kali ini. Wajib hukumnya, saya menolong paman. Xiao Feng. Mulai hari ini, selama keluarga Mi masih berdiri, Camille akan l'un d'un Camus. dan bantu kesuksesanmu.
Gerombolan orang Jepang itu. Bastiakan Kubaladondam. Shanchan. Akhir-akhir ini kesehatanku menurun. Tolong urus cafe itu. Yang di sana, sering-seringlah dicek ya. Baik, ayah, tenang saja. Boss, Ya, tolong buatkan Americano. baik, silakan duduk dulu. Orang ini kok kayaknya pernah lihat ya. Berapa harganya per cup? 15.000 per cup. 15. Kopi ini terbuat dari emas apa? Atau biji kopimu yang dari emas? Kalau rasanya tidak enak gimana? Tidak enak ya jangan diminum. Nggak sanggup ya jangan beli. Pergi sana. Bosmu nggak kasih kamu duit buat beli tulang. Kamu siapa sih? Tahu nggak siapa bosku? Tao dong. Terrace. Sok jadi penjilat orang Jepang. Sampai lupa diri jadi anjing. Cari mati ya. Siapa yang berani mendukungmu? Berani lancang di negara naga kami. Panggil bosmu ke sini. Sakit jiwa mending ke dokter. Karena kamu pengen mati. Baik. Tunggu saja. Aku tangguh. Kakak Feng, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuma orang Jepang biasa. Voi. Ini Xiao Feng, ya? Kenapa? Sampai harus bawa selingkuhan. Buka kafe begini? Perusahaanmu bangkrut. Oh Sumeng, rupanya. Lama nggak ketemu. Kamu makin nggak kelihatan jantan. Urus sendiri, tapi kafe ini, desainnya lumayan. Selera masih normal. Toko ini aku beli. Ha, Aku bilang, toko ini. Sudah kubeli. Uangnya ada di kartu debit. Xiao Feng, ambil sendiri. Xiao Feng, lihat kan. Sudah kuduga, kamu ini benar-benar. Xiao Feng, kamu gila ya? Danggaya. Kakakku sekarang sudah kenal orang penting besar. Bersiap mati saja. Seberapa penting sih? Bos Cyber Tsutoyo, Tuan Sasaki. Kau adik nonaksu. Kamu siapa? Aku anak bu Tuan Sasaki. Oh begitu. Kalau gitu, Kita sekutu. Xiao Feng berani-beraninya. Kita, habisi dia bersama. Tunggu. Kalian bilang. Su Jiao dekat lagi dengan Sasaki? iya. Kakak dipilih Tuan Sasaki. Anjing kampung sepertimu. Nggak ada bandingnya. Lihat apa ini. Lihat apa ini. Berani-beraninya kau merekam. Kau berani bicara, kenapa aku tak boleh rekam? Dasar wanita licik. Sumeng, rekaman ini bisa membuat Su Jiao tak mendapat sepeser pun. Katakan, apa dia akan mati kesal karena kebodohanmu ini? Cepat hapus rekaman itu. Mau ku hapus boleh saja. Tapi kau harus bersujud. Akan kupikirkan aku sampai bisa mengucapkan kata-kata jahat seperti ini. Aduh ngakak. Suruh aku bersujud? Jangan mimpi di siang bolong. APA statusku, kau siapa berani-beraninya? Tak mau sujud tak apa. Akan kukirim rekaman ini ke pengadilan. Su Jiao tetap takkan dapat uang. Kurang ajar. Tuan Xu. Jangan panik. Si imut yang sok jagoan. Tak bisa diajak negosiasi. Kau benar. Benar apanya? Otakmu tak pernah dipakai dan kau tak paham tapi sok jago. Jangan kau paksa aku. Benar. Zerang. Gas habisi dia. Berani-beraninya ganggu aku di Longguo. Neraka belum penuh ya? Ini bunuh diri namanya. Bro, kalau teman sejati, hajar dia sekarang. jangan sentuh kakak Feng. Masih pantas disebut pria, sampai perlu dilindungi cewek? Berani berbuat jahat di negeri kami? Aku akan telepon. Kepala Satpol PP akan menangkapmu. Hello Pak, Elayo. Ada orang Jepang di sini, berani mengancamku. Suruh Satpol PP bawa dia. Oh, aku segera ke sana. Tuan Zhu. Harus bagaimana sekarang? Jangan panik dulu. Aku telepon kakakku dulu. Hello Kak. Xiao Feng si brengsek ini mau bawa Satpol PP ke sini. Cepat selamatin aku. Kalau gitu kabur sekarang. Kakak lagi sibuk. Siapa yang telepon barusan? Adikku. Dia dan anak buah Mr. Sasaki. Kayak diganggu orang. Oh. Yang kamu ceritain itu ya, suami yang mau cerai. Xiao Feng. Dia itu.
Baiklah. Aku tunggu di sini ya. Xiao Feng. Hari ini, aku maafin kamu. Nanti kita lihat. Tuan Zhu. Berani kalian dari Satpol PP Longkuo menangkap saya? Tuan Sasaki kami. Berani kalian melawan beliau? Berani sekali kalian orang Longkuo. Diam. Kau penjahat Jepang ini, berani menghina negara kami Longkuo? Bahkan jika Satpol PP Longkuo datang, aku tak takut pada kalian. Tutup mulut anjingmu itu. Perani kau menghina Longkuo, 10 nyawa pun tak cukup untuk tebus dosa. Inikah kepala Satpol PP? Tidak boleh. Aku tak boleh merepotkan Tuan Sasaki. Aku harus segera pergi. Kalian beruntung kali ini. Bos, masih buka? Tentu. Peasant latte. Silakan duduk dulu. Tuan Xiao, di mana penjahat Jepang yang kau bilang? Penjahat Jepang itu kabur setelah dengar kepala Satpol PP datang. TAPI, penjahat itu anak buah Sasaki. Kereza, tujuan Sasaki ke Longkuo. Adalah untuk mencuri barang antik kami. Anak buah Sasaki. Dari omonganmu tadi, aku jadi ingat malam ini ada lelang barang antik. Mungkin dia ingin manfaatkan ini untuk mencuri peninggalan bersejarah. Di kehidupan sebelumnya, Sasaki mencuri banyak barang antik. Kali ini, aku tak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Dengan ayahku, sudah ikut lelang berkali-kali. Balai lelang sebesar ini, masih pertama kali kulihat. Rupanya Sasaki si pencuri kecil itu sudah berusaha keras ya. Benar. Tapi aku tak akan membiarkan peninggalan negara kami masuk ke negara kecil seperti Jepang. Kakak Feng, sekarang kamu tampan sekali. Tapi kamu punya uang sebanyak itu? Tenang saja. Perusahaanku bukan hiasan. Guci porselen biru ini benar-benar cantik. Selera PAK Sasaki. Sungguh hebat. Orang Jepang ini menjijikan. Kalau mukul orang tidak melanggar hukum, sudah kuhajar mereka. Jangan lupa tujuan kita datang. Tujuan sebenarnya. Ayo pergi. Ana, dia Demi-san. Bisa ada di sini? Sudahlah. Tujuan utama hari ini, membantu Pak Sasaki bawa barang antik. Kak Feng. Nona Mingzi. Apa kakak juga datang jaga barang antik? Tak, kira Kak Feng masih ingat aku. Aku pulang ke Indonesia kali ini khusus untuk menemui Kak Feng. Kak Feng, rupanya kalian sudah akrab ya? Oh. Shanshan. Nona Mingzi, aku sudah mengutarakan perasaan ke Shanshan. Apa kalian sudah menikah? Belum sampai segitunya. Kalau gitu tak apa, selama belum nikah resmi, aku masih punya kesempatan. Kak Feng memang populer ya. Shanshan ini, hati aku cuma ada kamu. Lanling. Dia lolos dari hukuman. Jangan-jangan, dia gabung dengan tim Sasaki? Ternyata. Tidak boleh. Aku harus hentikan dia. Selamat datang di lelang hari ini. Saya pembawa acara Sujiao. Mari lihat koleksi pertama. Vas Bir Salju. Harga awal Arjuta. 3 juta. Langsung towar Sanjuta. Memang pantas. Tuan Lan dari 4 keluarga Jiangcheng. Tuan Lan Dermawan. Pastita Kadayong Berani Gonggu Tuan Long. Sepertinya hari ini, vas ini pasti jadi milik Tuan Lan. 3.00.0.001. Xiao Feng. Dazargila. Jalan lagi diblokir. Ini lelang barang koleksi yang nawar tertinggi menang. Tuan Lan, aturan dasar saja tak tahu? Baik. Ebako. Ayo tunjukkan uangmu untuk saingi aku. 4 juta. 5 juta. 6 juta. 7 juta. Kau gila ya? Dangar Xiao Feng. Orandi Bella Concuini. Bucan le Velmu. Walopin Ada Bossé. Atau Bos Ming Backup. Calo Maracan. Orandi Bella Concu. Besok kau takkan lihat matahari lagi. Kalau tak naikkan harga, vas ini jadi milikku. 8 juta. Vas ini, tak mungkin worth 4 juta. Tuan Lan emosai sekali. Iya nih, sepertinya Tuan Lan bawa banyak uang. Kompetisi ini kan soal siapa lebih kaya. Pemuda tak dikenal itu, mana mungkin menang. Dari Tuan Lan 4 keluarga besar Jiangcheng. 4 juta pertama. 8 juta kedua. 8 juta. 9 juta. Michan. Kau pun melawanku? 10 juta. Siapa lagi Berani Saint-Giacu? 20 juta. 20 juta. Ini siapa? Langsung nawar 20 juta. Kamu bodoh, dia orang terkaya di Sizhou, putri Bos Ming. Minggus. Nona Ming pulang ke Indonesia. Nona Ming. Kamu juga suka vas ini? Aku tidak tertarik barang antik.
Tapi kakak Feng suka. Aku harus bantu dia. Kakak Feng, suka. Sepertinya, kamu masih bisa kendalikan Nona Ming-nya? Tidak bisa. Hari ini vas ini harus jadi milik asal dapat dukungan Tuan Sasaki. Bukan cuma Xiao Feng, bahkan dewa sekalipun. Bisa kuhancurkan. 50 juta. Xiao Feng berani ikut, uangmu cukup? Nawar segitu nekat. Tuan Lan, kamu care sekenya? 80 juta. Kamu gila. Xiao Feng, kamu gila? Mana mungkin punya uang segitu? Perusahaan lusuhmu, mana bisa hasilkan uang sebanyak ini? Kamu masih mimpi ya? Aku berani tawar karena punya uang. Su Chiao. Kebiasaan merendahkan orang masih belum hilang. Xiao Feng, dengarkan baik-baik. 100 juta. Aku tawar 100 juta. Berani ikut? Ha. Lanling, ini seperti menggali kuburan sendiri. Kalau Tuan Lan berani, kenapa aku tidak? 200 juta. 200 juta. Apa aku tidak salah dengar? Xiao Feng ini sebenarnya siapa? Dia menggandeng putri keluarga Mi. Di sampingnya ada putri keluarga Mi. Orang ini pasti bukan orang biasa. 200 juta. Xiao Feng, kau serius? Fokus jadi pembawa acara saja. 200 juta pertama. Aku bakal lawan. Aku Lan Ling, pewaris keluarga Lan. Lan Ling. Aku tak pernah kekurangan uang. Aku tawar 500 juta. 800 juta. Kakak. Sebagai pembawa acara, aku berhak hentikan lelang kacau ini. Lepakan saja. Fase yang harga awalnya 2 juta ini. Apakah pantas didawar 400 juta? Xiao Feng. Kau bisa bayar 100 juta, baru sekarang aku tahu. Rupanya kau sudah dekat dengan Putri Mi. Apa kau anggap pernikahan kita ini, Su Jiao? Kau sendiri tak punya perasaan? Diam semua. Fase ini akan jadi milikku hari ini. Xiao Feng, sejak kecil, aku belum pernah dipermalukan begini. Dengar baik-baik. Siapapun yang mendukungmu. Kotak manquin menant hari ini. Aku tawar 1 miliar. 1 miliar. Berani ikuti? Xiao Feng. Kenapa? Kenapa berhenti bid? Lanjut saja. Tuan Lan, mana sanggup bayar segitu? Aku kan miskin. Kalau memang suka banget sama vas ini, selamat dapat koleksi, Tuan Lan. Maksudmu apa? Segera finalkan transaksi ini. Xiao Feng, ini bid jahat. Aku berhak hentikan. Ini bid sendiri dari Tuan Lan. 1 miliar. Kakak Feng gak bid jahat. Finalkan saja. Yal. Ming 11 ngapain ikut campur? Aku gak berani lawan keluarga Mi. Hanya bisa andalkan Tuan Lan. 1 miliar pertama. Xiao Feng. Ko s'engage à ganggu aku? 1 miliar kedua. Xiao Feng. Bid lagi. 1 miliar ketiga. Selamat Tuan Lan. Dapatkan vas ini dengan 1 miliar. Mana ada 1 miliar? Aya pasti marah besar. Aku dari masa depan. Lan Ling. Di kehidupan ini, kau lawan aku dengan APA? Tuan Lan. Lanjutkan lelang. Karena ada kejadian tak terduga, koleksi ini dilelang ulang. Harga buka tetap 2 juta. Saya tawar 5 juta. Kenapa dia masih berani menawar? Jangan-jangan, apa tadi dia tidak sengaja melawan Tuan Lan? Tapi benar punya uang sebanyak ini? Tidak bisa, aku takkan pernah bercerai. Wujuda pertama. 5 juta kedua kalinya. 5 juta ketiga kalinya. Selamat, Xiao Feng, dengan harga 5 juta. Memperoleh vas ini. Boleh tanya, mengapa Anda mau membeli vas ini dengan 5 juta? Tuan, Anda ini siapa sebenarnya? Sampai Nona Mi dan Nona Ming tunduk pada Anda? Tuan, apa Anda bisa membayar 5 juta ini? Aku hanya jawab satu pertanyaan. Harta karun ini adalah peninggalan Tiongkok selama ribuan tahun. Takkan kubiarkan jatuh ke Jepang. Gesek kartu. Xiao Feng, benar-benar berbeda dari dulu. Tidak bisa, perserahan ini takbol terjadi. Untung aku belum tanda tangan. Kamu punya uangnya? Itu 5 juta. Bukan 50 yuan. Xiao Feng. Tak Kizengka, baru beberapa hari, sudah jadi pembual handal. Kau tidak pantas. Nak, cepat bercerai sekarang juga. Di saat seperti ini, mereka datang mengaka. Bisa makin jadi nih bohongnya. Aku nggak percaya. Kamu punya 5 juta? Apa aku butuh percayamu? Ha. Masih ada urusan yang belum lunas. Dari kemarin. Xiao Feng. Mana mungkin kamu punya 5 juta? Kamu berani gesek kartu? Kalau Kak Feng kekurangan, 5 juta ini, aku yang bayar. Kamu siapa lagi? Cewek cantik-cantik. Kenapa pilih orang seperti dia? Yang Beijignon? Lagian, kamu bisa keluarin 5 juta? Xiao Feng, kenapa di sekitarmu? Kumaeda, orang suka ngibul ginian, memang. Dikat penapu yang ikut nipu, gitu ya? Kalian gak kenal aku? Harusnya kenal siapa?
Kamu siapa sampai harus dikenal? Oak. Dengarkan, aku Mingxi, orang terkaya Shizhou. Putri keluarga Ming. Kamu anak orang kaya, aku lebih pantas jadi ibunya. Sudah. Siapa yang jaga? Gesek kartunya. Ini kartu hitam awan legendaris? Limit tak terbatas. Ini cuma kartu palsu. Ngapain heboh? Transaksi gagal. WKWKWK. Xiao Feng. Sudah kuduga. Kau ternyata tak punya 5 juta. Bualanmu keterlaluan. Kira diri millionnaire? Nak, cepat cerai dia. Dia tak layak menikahimu. Xiao Feng, aku kecewa berat. PAK. Kartu bapak ngehang mesin. Tunggu sebentar. Saya ganti mesin. Dengan limit lebih besar. Tunggu. Maksudmu apa? Maksud ganti. Mesin dengan limit lebih besar. Karena mesin ini tak bisa transaksi besar. Harus diganti. Tenons Nak, mais un besoin d'attend pas. Dia tetap miskin. Pokoknya, kartu ini kartu JKNMU atau kartu diskon supermarket? Pak, mesin ini, mesin lelang. Limit tertinggi kami. Oui, error. Aduh, Xiao Feng, ternyata miskin. Ini kartu unlimited. Benar ada. Kartu hitam berawan. Kalian salah? Limi Unlimited? Meragukan kredibilitas kami? Tidak. Saya tak berani. Tuan Sasaki dari Toyo Zaidan tiba. Katanya, ada orang di sini membeli koleksi Seni seharga 5 juta. Tian Sasaki, orangnya ada di sini. Anda adalah suami Nyonya Su Jiao. Tian, Xiaofeng, benar? Hello. Tian Sasaki. Bagus, berani sekali. Tadi siapa yang berani di sini menghina Tian? Xiaofeng? Yang bikin rusuh di sini. Nak, cepat minta maaf ke TN Sasaki. Mohon ampun untuk kami. Nah, bukannya kamu dekat. Dengan TN Sasaki? Kalianlah yang bikin onar di sini. TN Sasaki. Ini salah TN Xiao Feng. Das Bayangkan. Dialah yang bikin rusuh. Kami semua. Warga teladan. Kakak, bantu aku bicara dong. Mereka di sini cuma bikin masalah. Mending kira. Tian Sasaki. Ini mereka yang halangi pembayaran TN Xiao. Lebih baik buang mereka keluar. Kalau gitu, semua denga SI Kantik. Ini penjaga usir seluruh keluarga ini. TNAK. Kakak, kenapa kau bela si bajingan Xiao Feng? Bukan begitu. Sudah, mari lanjutkan lelangnya. Tunggu. Aku takkan biarkan orang Jepang ambil harta karun kami. Oh, Tuan Xiao, sepertinya kalian sangat memusuhi Jepang. Selain saya, orang Longguo, China di sini pasti juga tak akan membiarkan pencuri Jepang mengambil koleksi kami. Saya yakin semua di sini tak ada yang mau bermusuhan dengan saya dan Sasaki. Hadirin sekalian. Saya putri keluarga Michelle. Ayah saya keracunan beberapa hari lalu karena makan sushi dari limbah nuklir buatan Jepang. Saya rasa tidak ada yang mau orang tua kalian menderita akibat mereka. Orang Jepang tidak punya malu. Hahaha, Nona, kira-kira ayamu. Tidak ada hubungannya, apalagi Jepang negara samurai. Bermanadil, Longwood, China, berhak APA merendahkan kami. Dulu, kami pernah kuasai wilayah kalian. Aduh, berani mukul saya. Katakan main adil, ayo lanjut lelang. Jangan pamer kepercayaan diri murahan. Baik, mari mulai. Hei, Direktur Mi. Saya. Tampaknya Emer Ming juga dapat kabar. Orang Jepang ini ya, benar-benar nekat. Asisten Lee, sampaikan kabar ini. Kami akan dukung penuh Emer Xiao. Kami takkan izinkan harta nasional kami diambil orang Jepang ini. Ya. Koleksi Bearcut adalah Gasai David. Harga buka 1 juta. 5 juta, kerasa. Tuan-tuan di sini takkan merebut targetku. 5.00, 0.001. Ha, 5.000.001. Minarik, 6 juta. 6.00, 0.001. Pria yang menarik sekali. Aku harus dapatkan dia. Xiaofeng, jangan senggan dengan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Inikah caramu orang Jepang beraksi? Kamu yang mulai. Tahukah kamu? Selama bertahun-tahun, yang berani tantangku sudah jadi mayat. Serang dia. Ferrante, siapa izin kalian rusuh di negeri naga? Dengan bajingan ini, diskusi tak ada gunanya. Hadirin sekalian, orang Jepang ini di tanah negeri naga kita berbuat semena-mena. Haruskah kita diam saja? Minggat, Jepang anjing minggat. Kalian mau apa? Mau memberontak? Anda yang terbalik bicaranya. Tuan Sasaki. Anjing Jepang enyah kau. Time semua, kalian semua, sudah dicuci otak oleh si bodoh ini. Kalian tahu, menghina orang Jepang. Akibatnya seperti apa?
Apa yang bisa kau lakukan? Xiao Feng, lepaskan Tuan Sasaki. Tuan Sasaki, lebih baik kita lanjutkan lelang. Xiao Feng, jangan carry masalah di sini. Kau tetap anjing berkarakter, suka menggigit orang seenaknya. Su Jiao, matamu benar-benar buta. Apa maksudmu? Manusia dan anjing saja tak bisa bedakan. Bodoh, akan kubunuh kau. Hentikan. Kamu siapa? Akula, korban keracunan air nuklir kalian beberapa hari lalu, yang dirawat di rumah sakit. Jangan ngawur. Air nuklir kami sudah diolah hingga aman. Apa buktimu untuk membuktikan ini karena air nuklir? Kalau tak ada bukti, takkan ku datang ke sini hari ini. Ajiran, lihatlah. Ini adalah laporan medisku dari rumah sakit kota. Di sini, jelas tertulis penyebab keracunanku, yaitu air nuklir. Sasaki, masih mau cari alasan? Benar air nuklir. Orang Jepang ini menjijikkan. Betul. Orang Jepang Harusnya minum semua air kotor itu. Kalau l'a vu quand Tuan Xiaoyang menyelamatkan la Matconcu. Sudah kulewati jembatan Naihe, masuk istana Yanluo. CIH di lingkungan sekarang, yang kuat bertahan, yang kuat jadi raja. Kalau tak bisa bertahan, artinya kalian orang Longguo sampah. Sedangkan kami orang Jepang, penguasa sejati dunia. LUH. Serahkan laporan itu. Kalau tidak, katanaku ini takkan berlemah lembut. Berani kau? Kenapa? Tuan Sasaki ini sudah kepepet ya? APA. Tuan Sasaki sudah kepepet. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Penjaga. Bawakan barang yang sudah disiapkan untuk Tuan Sasaki. Apa? Apa ini? Ini produk khas Jepang dari Limbah nuklir. Mengapa kau bawa ini kemari? Tuan Sasaki. Bukankah kau pernah berkata? Kau bilang orang Jepang tidak takut sama sekali dengan limbah nuklir ini? Baik. Kalau memang begitu. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang kualami di kehidupan lalu. Li Huan, Qin Sahan. Apa yang terjadi? Bukannya kita datang untuk memfilmkan barang antik? Tuan Sasaki, ada masalah APA? Di kehidupan lalu, pria dan wanita ini, dua pencuri, membantu Tuan Sasaki mencuri barang antik negara Longguo. Tak disangka di kehidupan ini, mereka tetap datang. Tuan Sasaki terluka oleh produk lokal. Sampai seperti ini tanpa sengaja, sungguh memprihatinkan. Xiao Feng, tak kesangka kau. Begitu kejam. Tuan Sasaki tak ada permusuhan dengan... Kau tega merusak wajahnya sampai begini? Kakak Feng, istrimu ini benar-benar buta mata. Tak ada permusuhan. Su Jiao, berani sekali kau bicara begitu. Li Huan, Qin Sahan. Kalian datang tepat waktu. Lelang baru saja dimulai. Lakukan tugas kalian dengan baik. Kalau begitu, mari mulai tampilkan koleksi. Item berikutnya. Jiada Palendang Negara Longguo. Harga awal 1 juta. Jiada Palendang. Berani sekali kalian saingi kami. Jiada Palendang. 10 juta. Saya takkan pernah mengizinkan harta berharga negara naga kami masuk ke pasar asing. Mengikuti Sasaki. Apakah ini keputusan yang tepat? Saya Santing Jun, orang terkaya Hai Cheng, terharu oleh Tuan Xiao. Mulai sekarang akan mengikuti Tuan Xiao. Saya Fu Yuan, orang terkaya Jin Cheng. Mulai hari ini ikut Tuan Xiao. Saya Qin Bei Chuan, orang terkaya Ning Cheng. Mulai sekarang mengikuti Tuan Xiao. Saya Lu Chong An, orang terkaya Shanghai. Sekarang ikut Tuan Xiao. Terima kasih atas dukungan kalian. Tuan Xiao, tak menyangka kau begitu mulia. Sepertinya kami datang salah waktu. Tuan Sik, jika Anda setuju, saya harap bisa mendapat maaf Anda. Tuan Sasaki, sekarang harus bagaimana? Bunuh Xiao Feng si imut ini. Di sini banyak orang. Memang kenapa? Lagi pula kita sudah terjepit. Xiao Feng, aku akan membunuhmu. Siapa berani bergerak? Terima kasih, Tuan Xiao, sudah melanjutkan peninggalan budaya Longguo. Kepala Liu, sudah merepotkanmu. Kepala Liu, aku hanya korban tekanan orang Jepang. Aku terpaksa melakukan ini. Aku sudah berusaha keras agar harta budaya kita tidak dicuri mereka. Su Jiao, acting apa lagi ini? Oh jadi kau pahlawan si Shalongguo sekarang? Tadi saat bersama Sasaki, bukannya sangat sombong? Sayang, aku benar-benar diancam mereka. Dia jago sekali berakting. Aku sudah mati di tangan mereka. Dasar pelacur. Berani beraninya mengkhianatiku. Ingat kiramu meriuka dulu? Kau masih ingat? Su Jiao, buktinya ada di sini. Kalau kita bercerai, kau takkan dapat sesen pun. Aku tak mau bercerai, sayang.
Sasaki, terima kasih untuk kesaksianmu. Aku takkan mau dibunuh orang Longguo. Sasaki, dia bunuh diri dengan harakiri. Ayo. Bawa mereka pergi. Tuan Xiao tidak ingin mengganggu. Kakak Feng adalah milikku. Dia suamiku, kami belum bercerai. Nona Mengzi. Sebenarnya dari awal sampai akhir, hanya ada satu orang yang kusuka, yaitu Mishan. Jadi maafkan aku. Kakak Feng memang sangat romantis. Kalau memang bukan milikku, aku takkan merebutnya. Kakak Feng. Nona Miss Han. Semoga kita bisa jadi teman baik. Bisa berteman dengan Nona Mingxi adalah kehormatan bagi saya. Xiao Feng, kau lihat saja nanti. Bahkan jika mati, aku akan tetap dimakamkan di kuburan yang sama denganmu. Xiao Feng, Ishan. Direktur Ming, Direktur He. Dua pahlawan kita telah kembali. Xiao Feng, kontribusimu kali ini sangat besar. Kamu tahu tidak? Kepala Liu tertawa sampai matanya menyipit. Karena kali ini, Kepala Liu akan naik jabatan. Mungkin bisa mencalonkan diri jadi gubernur Sizhou. Pantasan dia senang sekali. Hebat, Xiao Feng. Ini kan peninggalan budaya negeri naga. Setiap warga negeri naga sudah seharusnya melakukan ini. Bagus, Xiao Feng. Ada kabar baik lagi untukmu. Aplikasi Tremor kita sudah diluncurkan. Coba tebak valuasinya. Aku nebak ya. Silakan tebak. 50 miliar. Hahaha, rupanya masih kurang nekat ya. Tremor kita, begitu diluncurkan langsung tembus 100 miliar. Sebanyak ini? Wahahaha. Aplikasi Xiao Feng ini sudah bernilai 100 miliar. 100 milliards. Perceraian putri kita harus dicegah. 100 miliar loh, Xiao Feng sekarang dapat banyak dukungan orang penting. Dan kaya raya lagi. Kita harus bagaimana? Aku juga bingung. Xiao Feng punya ibu. Kira-kira kebiasaan. Suruh bagi uang ke kita. Bukannya ini terlalu berisiko? Tak dapat harimau tanpa masakutan. Xiao Feng, tunggu saja nasibmu. Tidak apa hanya sedikit gagap. Jangan gugup. Hari ini kita cuma pergi bicara tentang pernikahan kita. Ibuku sangat menyukaimu, benarkah? Apa tante benar-benar akan suka padaku? Tentu saja. Kamu gadis terbaik di dunia. Baik. Ebio. Sujiao, kenapa kau ada di rumahku? Di mana ibuku? Tante ada di tempat lain. Xiao Feng, bukankah kau ingin bercerai dariku? Katakan, ada sira apa? Berikan hartamu padaku. Aku jamin tante akan selamat. Bagaimana? Sujiao, bagaimana bisa kau begini? Mishan, aku sedang bicara dengan suami. Apa urusanmu? Kau cuma pelakor ya, merusak rumah tangga orang. Diam. Jika ada sesuatu yang terjadi pada ibu, seluruh keluarga Su akan kubawa ke liang kubur. Sayang, perasaan kita selama bertahun-tahun sudah tidak ada lagi di mata. Sejak kau berselingkuh dan merendahkanku, perasaan kita sudah mati. Sayang, dengarkan aku. Bukan seperti itu. Bukankah kau cuma mau uang? Berapapun kau mau akan kuberikan. Di mana ibuku? Nenek tua. Ini bukan salahku. Salahkanlah. Salahkan anakmu yang tak tahu diri. Dia sendiri yang tak mau bagi harta perceraian? Aku juga tak mau memukulmu. Makanya, nanti kalau Xiao Feng datang, buyuk dia baik-baik. Suruh dia berikan uangnya. Kalau tidak mau, hari ini kau akan sial. Danke. Ha. Kilo aga ini kaya raya. Tapi kenapa? Pilih sekali? Iya kak. Ebio. Anakku. Tant, kakak. Kamu baik-baik saja? Baik. Suming, Sujiao. Kalian benar-benar kurang ajar. Serang mereka. Hei, semuanya. Kita semua di sini cari uang. Uang segalanya. Aku punya uang. Jengga, si lemah itu. Dia yang pukul ibuku dulu. Gazak Jia, uang ini jadi milik kalian. Ini.
Ini. Kenapa kalian berkhianat? Aku punya uang, berapapun mau, aku bayar. Benar, sebut angka. Aku tambah 50.000. C'est-tu jus? Simiwa. Ini 400.000 tunai. Terima uang, kerja. Siapa bayar lebih, kami ikut. Gas! Kalian mau apa? Lepaskan aku. Mau apa? Kakak, Gue udah muak sama si banci ini, habiskan dia. Jangan pukul lagi. Sakit. Shu Jiaoya. Coba kau cari cara. Selamatkan adikmu. Lihat, dia hampir bunuh adikmu. Adikmu ini kan penerus keluarga Su. 3 kakak. Kalau kalian mau bantu hadapi Xiao Feng, aku ikuti semua keinginan kalian. Kakak. Cewek ini tubuh beneran mantap ya. Gimana kalau kita bertiga, malam ini? aku ada 200.000. Teman-teman, ambil uang ini. Pasti bisa sukses besar. Bayangkan. Mau tidur dengan cewek kayak gini, mau berapa orang pun bisa dapat semuanya. Bener juga. Sayang, kau tiga sekali. Benar tak mau aku lagi? Aku yang tega? Su Qiao, kau yang culik ibuku dulu. Lalu selingkuh. Kau bilang aku tega. Mana buktinya? Yu Zhou, kau yang kejam. Kau yang lebih dulu menculik ibuku. Kau juga berselingkuh. Kau bilang aku kejam? Di mana kejamnya? Sejak kita bertemu sampai sekarang. Kau tak pernah menghargaiku. Tidak, you can budget to. Dengar penjelasanku. Jangan mendekat. Kurasa kau cuma membuat cerita untuk menipuku. Su Qiao, saat kita menikah dulu, kau sudah selingkuh dengan Lan Ling. Kau juga berselingkuh dengan Sasaki. Kau kira aku tidak tahu? Kak, perempuan ini sangat jahat. Meski kita membantunya, mungkin kita tetap tak dapat keuntungan apapun. Perkataanmu masuk akal. Kalau dia? Apa dari awal kau sudah mengincar Mishan? Kau menikahiku cuma untuk mendekatinya, benar kan? Su Qiao, dulu aku benar-benar mencintaimu. Mari kita kembali seperti dulu. Boleh kan? Kembali ke masa lalu. Masa lalu yang mana? Masa kau tetap berselingkuh? Sayang, maafkan aku. Aku salah sungguh. Menyesal sekarang sudah terlambat. Aku sudah laporkan kejadian kriminalmu ke kepolisian kota. Tak kusangka kau begitu kejam. Akan kubicarakan nyawa di hadapan. Bagus. Sudah lama ku nantikan hari ini. Su Qiao, kau tahu betapa besar harapanku akan hari ini? Xiao Feng, tak kusangka kau begitu jahat. Aku benar-benar salah menilai. Petugas keamanan kota datang. Su Qiao, kalian siap ditangkap. Kakak, tolong selamatkan aku. Aku tak mau dipenjara. Kakak jangan berisik. Kak. Tuan Xiao, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Zukuela. Kami sudah siapkan mobil. Akan kami antar ke Jiangcheng. Terima kasih. Tuan Xiao terlalu sopan. Komandan, ada masalah. Saat Su Jiao melarikan diri, dia tertabrak mobil. Mati seketika. APA. Tuan Xiao. Tolong lihat. Nona Su Jiao sudah meninggal. Berdasarkan dokumen Tuan Xiao yang sebelumnya diberikan, kami menganggap pernikahan dengan Nona Su Jiao telah batal. 3 anggota keluarga Su terkait kasus penculikan dan beberapa kasus pencucian uang dihukum penjara seumur hidup. Terima kasih sudah datang. Tidak apa-apa. Kalau begitu Tuan Xiao, jika tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Baik. Terima kasih waktunya. Sama-sama, sampai jumpa. Shan, semua masalah sudah selesai. Kakak Feng. Apakah ini berarti kita bisa? Shan, maukah kau menikah denganku? Tentu saja mau. Berapa kali pun kau bertanya, jawabanku tetap aku mau. Mari pengantin pria. Oh baik. Mendekatlah ke pengantin wanita. Santai saja. Templekin Kepler Decadent.